Di awal cerita, kita lalu diperlihatkan dengan seorang pemuda culun antisosial bernama Cha Hyun-soo, yang pada saat itu berencana untuk pindah serta tinggal seorang diri ke sebuah apartemen kumuh bernama Green Home. Saat akan masuk, Hyun-soo lalu dikejutkan dengan pisau pemotong rumput yang hampir mengenai wajahnya. Si satpam yang merasa bersalah kemudian langsung menghampiri Hyun-soo dan meminta maaf karena perbuatannya barusan hampir membuatnya terbunuh. Hyun-soo yang sama sekali tidak suka berinteraksi, ia pun segera pergi dan tak memperdulikannya. Ternyata alasan kepindahan Hyun-soo ke apartemen tersebut karena dirinya sudah merasa muak dengan masalah kehidupan yang ia alami selama ini dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atap apartemen. Saat akan melakukan hal itu, pandangan Hyun-soo lalu berpaling kepada seorang gadis yang sedang menari balet bernama Lee En-yu yang berada di gedung seberang. Karena tak sengaja menginjak permen karet, En-yu kemudian marah dan merasa jika hal tersebut adalah ulah perbuatan Hyun-soo. Dengan gelagapan, Hyun-soo lalu berusaha menjelaskan jika hal itu bukan perbuatannya. En-yu yang menyadari jika Hyun-soo berniat akan mengakhiri hidupnya kemudian meminta Hyun-soo untuk tidak melakukan hal itu karena akan merepotkan semua orang yang berada di tempat ini. Mendengar hal itu, Hyun-soo sama sekali tidak menjawab dan langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Saat berada di depan kamarnya, Hyun-soo kemudian kembali bertemu dengan si satpam yang terlihat berperilaku aneh sambil mengintip ke kamarnya dengan hidung yang mimisan. Si satpam beralasan jika kedatangannya ini hanya untuk meminta Hyun-soo mengisi data formulir registrasi yang sempat terlupakan tadi. Hyun-soo yang merasa aneh dengan gerak-gerik yang mencurigakannya lalu menjawab jika ia akan memberikan formulir itu nanti, dan dengan terburu-buru Hyun-soo langsung masuk ke dalam kamarnya. Scene kemudian berpindah kepada penghuni lain di mana terlihat seorang gadis bernama Yoon Ji-soo yang sangat mahir dalam memainkan gitar bassnya. Tak lama ia lalu ditelepon oleh sahabatnya yang meminta Ji-soo untuk segera datang ke acara yang sebelumnya telah mereka sepakati. Lalu saat akan berangkat, Ji-soo lalu tak sengaja berpapasan dengan seorang ibu-ibu bernama Im Young-suk yang sedang mendorong kereta bayi namun tidak ada bayi di dalamnya. Ji-soo lalu kembali dibuat terkejut saat si ibu memperkenalkan bayinya kepada Ji-soo hingga membuatnya merasa keheranan dan balik menanyakan berapa umur anaknya itu. Tak lama Ji-soo lalu didatangi oleh seorang pria bernama Jung Jae-hyun yang memberitahu jika si ibu adalah orang yang baik dan alasan ia berperilaku aneh karena ia merasa trauma atas kehilangan bayinya beberapa bulan yang lalu akibat kecelakaan. Kita lalu kembali diperlihatkan dengan penghuni yang lain yang merupakan seorang gangster bernama Sang-wook. Sekilas tidak ada keanehan dari Sang-wook, namun saat berada di dalam kamarnya terdapat seorang pria yang dilakban di sekujur tubuhnya. Ternyata orang tersebut merupakan tawanannya dan terlihat jika pria itu terus memohon kepada Sang-wook untuk melepaskannya dan berkata jika dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Sang-wook yang merasa kesal lalu memperlihatkan ponselnya dan langsung menyiksa pria tersebut dengan mencekik dan memasukkan puntung rokok ke dalam mulutnya. Scene kembali kepada Hyun-soo yang tengah fokus bermain game, dan tak lama ia lalu mendapatkan pesan jika stok ramen yang ia pesan sudah diantarkan ke depan pintu kamarnya. Saat Hyun-soo akan mengambil paketnya, ia pun dibuat keheranan karena paket tersebut sudah berantakan seperti sengaja dirusak oleh seseorang. Ia lalu kembali dikejutkan dengan sebuah keanehan ketika melihat sebuah tangan berlumuran darah yang mengambil kepala kucing dan berteriak jika dirinya merasa sangat kelaparan. Tentu hal itu membuat Hyun-soo ketakutan setengah mati dan langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Tak lama setelah itu Hyun-soo kembali mendengar suara langkah kaki berbarengan dengan suara seorang wanita yang terus meminta tolong kepada Hyun-soo sebab dirinya juga merasa ketakutan. Hyun-soo yang mendengar itu kemudian mendekati pintu dan bertanya kepada si wanita terkait apa yang telah terjadi kepadanya. Wanita itu lalu menceritakan jika dirinya baru saja pulang dan melihat jika pintu depan kamarnya sudah terbuka dan merasa keheranan dengan semua barang-barangnya yang berantakan serta lantai yang bergelimang darah. Ia terus memaksa Hyun-soo untuk membuka pintu kamarnya dan mengizinkannya masuk. Tiba-tiba si wanita itu kemudian memperlihatkan sikap anehnya dengan berteriak dan mengeluarkan darah yang bercucuran dari hidungnya. Untung saja si wanita itu kemudian langsung pergi setelah mendengar suara alunan gitar bass yang dimainkan oleh Ji-soo di dalam kamarnya. Benar saja si wanita misterius itu kemudian langsung mendatangi Ji-soo dan kembali menggedor-gedor pintu Ji-soo dan menyuruhnya untuk segera membuka pintu kamarnya. Ji-soo yang merasa bersalah karena memainkan gitar yang terlalu keras lalu meminta maaf karena sudah membuatnya terganggu. Lalu saat melihat ke arah monitor pintu kamarnya, Ji-soo lalu dibuat ketakutan karena melihat wajah si wanita tersebut yang dipenuhi dengan darah dan terlihat sangat menyeramkan.
Jisoo yang merasa telah terjadi sesuatu kemudian mengambil tongkat baseball dan berniat untuk menghajarnya. Saat akan memastikan wanita tersebut, Jisoo lalu bertemu dengan Sang-wook serta noda darah yang berada di depan pintu kamarnya yang mengarah ke jendela. Sang-wook lalu memberitahu jika orang tersebut tak hanya menggedor-gedor pintunya akan tetapi menghantamkan dirinya dan setelah itu ia mengakhiri hidup dengan cara melompat dari jendela. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria bernama Lee Eun-hyuk yang merupakan kakak tiri dari NUC penari balet yang muncul saat awal di video tadi. Di mana saat Eun-hyuk akan pergi ia lalu bertemu dengan Seo Yi-kyung dan beberapa para penghuni yang lain di mana mereka lalu dibuat keheranan dengan pintu tralis yang tidak bisa dibuka. Ternyata hal itu sengaja dilakukan oleh pihak manajemen dan sekarang ini mereka sudah pergi. Pada saat itu, kebetulan seluruh jaringan ponsel tiba-tiba menghilang membuat semua orang tidak bisa menghubungi siapapun. Dan oleh karena itu, Yi-kyung kemudian mencoba menggunakan telepon rumah yang berada di ruangan kendali. Akan tetapi usahanya itu harus gagal dan diberitahu jika operator sekarang ini sedang sibuk karena terdapat laporan bencana. Karena tak ada pilihan lain, Yi-kyung kemudian menyuruh seorang pemilik supermarket bernama Kim Sok-hyun untuk segera membuka pintu tralis. Saat pintu itu berhasil dibuka, mereka lalu dikejutkan dengan seorang pria botak yang sama sekali tak mereka kenali yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu utama. Tiba-tiba ia lalu menerobos masuk sambil mengeluarkan tentakel dari mulutnya dan langsung menyerang salah satu penghuni hingga membuatnya seketika tewas. Tentu hal tersebut membuat mereka semua ketakutan akan tetapi Eun-hyuk dengan beraninya langsung menyemprotkan hidran kepada makhluk tersebut hingga membuatnya mundur secara perlahan. Karena Sok-hyun terlambat menutup pintu tralis, Eun-hyuk kemudian harus terdesak karena kehabisan hidran dan kini dirinya harus berhadapan secara langsung dengannya. Untung saja Yi-kyung segera datang dan langsung mendorong makhluk tersebut keluar apartemen. Dengan sigap Eun-hyuk lalu berusaha menahan pintu tralis dan menyuruh Yi-kyung untuk segera masuk. Setelah kejadian itu Sok-hyun terlihat menghampiri Yi-kyung dan tanpa rasa berterima kasih ia malah mempertanyakan kinerja Yi-kyung yang merupakan seorang petugas damkar. Eun-hyuk lalu berkata jika monster tersebut ternyata bukan hanya itu saja melainkan mereka kini sudah memenuhi seluruh kota dan bahkan seluruh dunia. Scene kemudian kembali kepada Hyun-soo di mana dirinya yang masih berada di kamarnya ia pun melihat situasi yang begitu keos seperti telah terjadi peperangan. Tiba-tiba Hyun-soo kemudian mengeluarkan darah yang begitu banyak dari hidungnya yang menandakan jika kini Hyun-soo telah terinfeksi, seperti gejala yang dirasakan oleh si satpam sebelumnya. Kemudian kita lalu diperlihatkan jika mara bahaya tersebut ternyata tidak hanya berada di luar sebab kini sebagian para penghuni sudah terinfeksi. Jisoo yang masih bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi kemudian ia pun berjalan menyusuri tangga darurat dan tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang juga mengeluarkan darah dari hidungnya. Melihat keberadaan Jisoo, pria tersebut kemudian langsung bersikap agresif dan berniat menyerang Jisoo. Akan tetapi Jisoo yang membawa tongkat baseball langsung memukulnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat akan mengecek kondisinya, Jae-hyun segera datang menghampiri Jisoo dan memintanya untuk tidak mendekat. Tiba-tiba pria itu kembali bangkit dengan rupa yang kini berubah menjadi monster dan berusaha untuk menyerang Jisoo. Untung saja Jae-hyun yang sempat membawa samurai ia pun dengan sigap langsung menebasnya. Di waktu yang sama seluruh penghuni apartemen Green Home lalu dengan serentak mendapatkan pesan dari pemerintah yang mengabarkan mengenai gejala wabah misterius. Dari pesan tersebut pihak pemerintah menghimbau kepada seluruh warganya untuk tetap berhati-hati kepada siapapun yang bergejala mimisan, tak sadarkan diri dan berperilaku agresif untuk segera dikarantina. Tentu kabar tersebut kemudian membuat mereka semakin ketakutan serta kebingungan mengenai nasib mereka ke depannya. Di tengah situasi mencekam itu mereka lalu dikejutkan dengan seseorang yang berada di balik pintu tangga darurat di mana orang tersebut adalah Sang-wook. Merasa jika Sang-wook telah terinfeksi, Sok-hyun langsung menyetrum hingga membuatnya seketika tak sadarkan diri. Singkat cerita 8 jam kemudian berlalu di mana Hyun-soo yang baru mengetahui jika dirinya sudah terinfeksi ia pun segera mencari informasi di internet mengenai apa yang telah terjadi kepadanya. Setelah beberapa jam mencari Hyun-soo akhirnya menemukan sebuah website bernama Chru, di mana di dalam website tersebut mereka membahas jika wabah misterius ini bukanlah penyakit melainkan sebuah kutukan. Hyun-soo juga mendapatkan informasi jika kutukan tersebut dapat merubah manusia menjadi monster berdasarkan hasrat serta ketakutan yang dimiliki oleh setiap individu masing-masing.
Sejauh ini tidak ada obat serta vaksin yang dapat menghentikan permasalahan ini dan satu-satunya cara untuk menghentikannya yaitu membunuh setiap orang yang sudah terinfeksi. Saat akan membaca salah satu opsi untuk menyelamatkan diri serta orang lain, tiba-tiba internet kembali mati hingga membuat Hyun-soo semakin kebingungan. Hyun-soo yang kelaparan kemudian berniat keluar untuk mengambil ramennya, namun hal yang tak terduga terjadi di mana ia lalu bertemu dengan monster berkepala sebelah yang baru saja ditebas oleh Jae-hyun tadi. Akan tetapi monster tersebut kini tidak bisa melihat dan hanya mengandalkan pendengaran yang ternyata sangat tajam. Hyun-soo yang menyadari hal itu, ia pun berusaha untuk tidak membuat suara keributan hingga akhirnya ia pun segera pergi. Sang-wook yang kini sudah ditawan oleh Sok-hyun bersama dua penghuni lain kemudian berniat untuk menghabisi Sang-wook karena takut jika ia akan menginfeksi mereka semua. Hal itu lalu disetujui oleh Sok-hyun di mana dirinya sendiri yang akan melakukannya. Akan tetapi hal itu kemudian disadari oleh Sang-wook dan dengan cepat ia langsung menghentikan perbuatannya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jisoo dan Jae-hyun yang tak sengaja mendengar suara aneh di balik pintu kamar Sang-wook dan berpikir jika suara aneh tersebut merupakan monster. Saat dibuka ternyata suara aneh itu bukanlah monster melainkan tawanan Sang-wook yang meminta tolong untuk segera dilepaskan. Tanpa pikir panjang Jae-hyun dan juga Jisoo langsung menyelamatkannya dan bertanya apa yang telah terjadi. Pria yang bernama Choi Young-jae itu terlihat sangat kehausan dan memberitahu jika dirinya merupakan korban perampokan. Ia juga berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah menyelamatkannya, dan bertanya apakah telah terjadi sesuatu di luar sebab beberapa waktu terakhir ia mendengar suara-suara aneh. Jisoo lalu menyarankan Young-jae untuk melihatnya sendiri karena mereka tak bisa menjelaskannya. Sementara itu Hyun-soo yang berhasil lolos dari monster buta, kemudian mendengar dua orang anak yang berteriak meminta tolong setelah ayahnya dimangsa oleh monster. Hyun-soo yang melihat hal itu awalnya tampak merasa ragu namun ia akhirnya memberanikan diri dan langsung melemparkan TV ke arah monster tersebut hingga membuat Hyun-soo diserang balik olehnya. Untung saja ada seorang pria paruh baya bernama Dusik yang segera ikut membantu Hyun-soo dengan senjata rakitan yang ia buat. Ia lalu memberi kode isyarat serta pesan kepada Hyun-soo untuk tidak membuat keributan supaya para monster tidak mengetahui di mana keberadaan mereka. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Dusik, Hyun-soo akhirnya memberanikan diri untuk menyelamatkan kedua anak tersebut dan akan meminta bantuan kepada Dusik. Dan pada akhirnya Hyun-soo yang awalnya berniat untuk mengakhiri hidupnya justru kembali mendapatkan semangat hidup dan bertekad untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan monster. Sesampainya di kamar Dusik, Hyun-soo dibuat sangat terkejut saat melihat kondisi Dusik yang ternyata merupakan seorang penyandang disabilitas. Dusik menceritakan jika dirinya adalah seorang mantan veteran perang dan ia juga memberitahu jika dirinya sangat mahir dalam hal merakit senjata dan juga pertahanan. Untuk itu Dusik lalu meminta tongkat yang dibawa oleh Hyun-soo dan akan membuat senjata yang jauh lebih mumpuni untuk menyelamatkan kedua anak yang berada di lantai bawah kamarnya. Setelah senjatanya selesai, Hyun-soo lalu menyelinap keluar dengan semangat hidup yang baru dan berniat menghajar semua monster yang berusaha menyerangnya. Saat akan menaiki lift, Hyun-soo kembali bertemu dengan monster buta karena mendengar suara keributan. Hyun-soo yang melihat hal itu, ia pun langsung menancapkan tombak listriknya hingga membuatnya kesetrum. Dengan cerdiknya, Hyun-soo lalu melemparkan bola mainan untuk mengecohkan konsentrasinya di mana hal itu ternyata berhasil dan dengan momen yang tepat Hyun-soo pun akhirnya berhasil melumpuhkannya. Melihat kesempatan yang ada, Hyun-soo langsung pergi menuju ke kamar anak tersebut untuk ia selamatkan dan berencana untuk dibawa ke kamar Dusik karena merasa jika di sana kedua anak ini pasti akan aman. Di waktu yang sama En-hyuk memiliki rencana pergi ke basement karena merasa jika listrik ini tidak padam dan hanya mengalami konslet. Untuk itu ia lalu meminta bantuan Yi Kyung yang merupakan seorang damkar karena merasa jika hal ini merupakan tugasnya. Namun saat berada di perjalanan Hyun-soo tiba-tiba kembali mengalami mimisan hebat sehingga ia meminta kedua anak itu untuk segera pergi terlebih dahulu. Di tengah lamunannya itu Hyun-soo kembali teringat dengan kejadian perundungan masa lalu serta kesalahan yang ia perbuat kepada keluarganya sambil mendengarkan bisikan gaib yang mengatakan jika dirinya akan membuat semua orang yang Hyun-soo benci bisa menghilang. Tiba-tiba Hyun-soo kembali tersadar dan melihat jika kedua anak yang Hyun-soo selamatkan kini sedang ketakutan karena melihat monster berotot yang berusaha memangsa mereka. Hyun-soo yang melihat hal itu kemudian dengan wujud setengah monster ia pun berusaha menahan si monster berotot agar mereka bisa segera kabur. Namun karena kekuatan si monster berotot yang sangat kuat, Hyun-soo kemudian langsung terpental dan harus menahan bogem mentah darinya. Untung saja Jisoo dan juga Jae-hyun segera datang menghampiri untuk menyelamatkan Hyun-soo dan langsung membawanya ke tempat yang aman.
Akan tetapi Jisoo pada saat itu menyadari jika Hyun-soo telah terinfeksi dan bahkan sudah mengalami kedua gejala yaitu mimisan dan tidak sadarkan diri. Hyun-soo yang kembali ke mode manusia, ia pun kembali teringat dengan kondisi kedua anak tadi dan menanyakan apakah mereka sedang baik-baik saja. Ia lalu memohon kepada Jaehyun dan juga Jisoo agar membantunya menyelamatkan kedua anak tersebut karena ia sudah berjanji kepada seseorang untuk membawa mereka dengan selamat. Mereka yang mendengar itu seketika terenyuh dan dengan senang hati akan membantunya. Sementara itu kita lalu diperlihatkan jika kedua kakak beradik itu masih selamat namun mereka malah bertemu dengan monster setengah kepala. Si kakak yang teringat dengan perkataan Hyun-soo, ia pun menyuruh sang adik untuk tidak membuat suara keributan supaya keberadaan mereka tidak diketahui. Akan tetapi mereka lalu kembali dihampiri oleh monster berotot di mana monster buta yang mendengar keberadaannya langsung menyerangnya hingga pertarungan dari keduanya pun tak bisa dihindari. Tentu pertarungan itu dimenangkan oleh monster berotot yang mana ia kembali mengincar kedua kakak beradik itu untuk ia mangsa. Saat akan mendekati mereka tiba-tiba Myung-suk si ibu pendorong kereta bayi kemudian dengan polosnya menghadang monster berotot dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu mereka. Si monster yang mendengar hal itu langsung menghajar si ibu secara habis-habisan hingga membuatnya tak berdaya. Tak lama Hyun-soo dan yang lain akhirnya segera datang, serta menyuruh kedua kakak beradik itu untuk segera pergi mencari tempat yang aman sedangkan mereka akan menghajar si monster berotot. Myung-suk yang ternyata sudah terinfeksi ia pun kembali bangkit dan langsung mencekik si monster berotot dari belakang, namun karena kekuatannya yang tak sebanding si monster kembali menghajar dan dengan mudah bisa mengalahkannya. Di sisi lain para penghuni yang berada di lobi mendapatkan siaran langsung dari presiden yang memperingatkan semua warga jika semua keadaan saat ini sangat darurat. Di tengah pidato tersebut yang sedang disiarkan langsung, tiba-tiba presiden mengalami gejala wabah monster yaitu mimisan serta berperilaku aneh yang pada akhirnya para pasukan militer langsung melumpuhkannya. Para penghuni apartemen yang melihat itu tentu dibuat semakin ketakutan dan merasa jika mereka pasti akan segera mati dan berubah menjadi monster. Bersamaan dengan hal itu Yikyung yang berada di basement ia pun akhirnya berhasil menemukan saklar listrik dan langsung menyalakannya. Lalu saat akan pergi Yikyung tiba-tiba lalu diserang oleh monster laba-laba hingga membuatnya terjebak. Kembali kepada Hyun-soo dan juga yang lainnya di mana pada saat itu Jaehyun memiliki rencana untuk menghadang si monster berotot dan memancingnya pergi dari tempat itu. Sementara Jisoo yang khawatir dengan ibu Myung-suk ia pun terlihat menghampirinya untuk mengecek kondisinya. Namun hal yang tak terduga terjadi di mana luka-luka akibat dihajar si monster berotot dapat segera pulih dengan sendirinya. Namun ia pada saat itu masih memiliki kesadaran sebagai manusia sehingga dirinya tidak menyerang Jisoo dan balik menanyakan bagaimana keadaan kedua anak tersebut. Jaehyun yang saat itu sedang dikejar oleh si monster berotot ia pun berhasil menjebaknya hingga membuat si monster terpental keluar apartemen. Setelah situasi mencekam itu mereka lalu berkumpul dan menikmati jamuan makan malam bersama. Setelah selesai makan Hyun-soo yang merasa jika dirinya akan berubah menjadi monster kemudian meminta kepada Jisoo untuk membunuhnya karena ia tidak mau mencelakakan orang lain. Akan tetapi Jisoo tak mau melakukan hal itu karena merasa jika Hyun-soo tak mungkin akan berubah. Di keesokan harinya di pusat ruang kendali, En-hyuk mengumumkan kepada seluruh penghuni apartemen untuk segera berkumpul di lobi apartemen sebab dirinya ingin menyampaikan sesuatu hal. Tanpa diduga ada seorang ibu-ibu terlihat menyelinap masuk ke ruangan tersebut dan dengan cerobohnya ia langsung membukakan pintu tralis karena kebetulan pada saat itu ia melihat putrinya yang sedang berlari ke arah apartemen. Saat gadis tersebut terjatuh, seorang penghuni yang merupakan tentara ia pun dengan sigap langsung berlari untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga tiba-tiba monster tentakel kembali datang dan langsung menancapkan tentakelnya serta menghisap darah mereka hingga membuat keduanya seketika tewas. Tentu semua penghuni yang menyaksikan kejadian mengerikan itu kemudian kembali dibuat panik sekaligus merasa ketakutan. Begitupun dengan sang ibu yang merasa tak menyangka jika putrinya akan meninggal dengan cara yang sangat tragis yang bahkan sempat ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mendengar pengumuman dari En-hyuk, Hyun-soo bersama Jisoo dan juga Jaehyun memutuskan untuk pergi ke bawah apartemen terlebih dahulu guna memastikan tidak ada monster yang bisa mencelakakan Dusik dan juga yang lainnya. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan penghuni lainnya yang masih selamat yaitu seorang bapak tua bernama An Gil-sop bersama dengan perawatnya yang bernama Park Yuri. Setelah mendengar pengumuman dari En-hyuk mereka kemudian sepakat turun ke lobi apartemen untuk bergabung bersama para penghuni yang lain.
Setelah kejadian naas yang membuat putri si ibu tersebut meninggal, kini En-hyuk terlihat mulai mempersiapkan pertahanan blokade bersama dengan penghuni yang lain agar kejadian tadi tidak kembali terulang. Di sisi lain, Yi Kyung-si, petugas damkar yang sebelumnya terlihat menjadi mangsa monster laba-laba, ternyata ia masih hidup, bahkan kini sedang berusaha untuk melawan supaya ia bisa segera kabur dari monster laba-laba. Berbekal skill yang ia dapati dari seorang damkar, ia pun berhasil kabur melalui ventilasi udara, namun si monster berhasil menemukan Yi Kyung dan kembali menahannya. Kemudian Yi Kyung memecahkan kaca jendela di sekitar ruangan tersebut dan langsung mengambil pecahan kaca untuk melepaskan diri dari jeratan jaring yang melilit lehernya. Dengan tertatih-tatih, Yi Kyung lalu pergi mendatangi En-hyuk dan langsung memukulnya. Yi Kyung merasa kecewa karena En-hyuk telah membohonginya mengenai keberadaan monster yang berada di basement, di mana ternyata sebelum itu En-hyuk sudah mengetahuinya. Hingga tak lama setelah itu pihak militer lalu kembali menyiarkan siaran langsung kepada semua masyarakat yang masih selamat untuk segera melenyapkan setiap orang yang terjangkit wabah monster jika masuk ke dalam fase halusinasi. Mereka juga meyakinkan bahwa fase tersebut adalah fase terakhir sebelum akhirnya berubah menjadi monster sepenuhnya. Shin kemudian kembali kepada Hyun-soo, Jae-hyun dan juga Jisoo, di mana pada saat itu mereka melihat mayat manusia yang baru saja meninggal. Saat akan kembali melanjutkan perjalanan, Hyun-soo lalu secara tiba-tiba terpental karena sesuatu cahaya yang bergerak dengan sangat cepat hingga membuatnya terjatuh ke lantai dasar. NU yang kebetulan berada di lantai dasar, ia pun terlihat sangat ketakutan karena melihat Hyun-soo yang terjatuh serta mengeluarkan darah yang cukup banyak. Namun karena Hyun-soo yang sekarang sudah terinfeksi, ia pun dapat kembali pulih dalam waktu beberapa jam saja. Jisoo yang menyadari hal tersebut kemudian mengatakan jika kedua rekannya masih hidup dan sekarang ini dirinya sedang dikarantina karena diduga telah terinfeksi virus monster. Tak lama En-hyuk juga ikut menghampiri Hyun-soo untuk memastikan keadaannya. Dan setelah dirasa kondisinya aman, En-hyuk lalu mengajak Hyun-soo ikut karena ia akan membawanya pergi ke sebuah tempat. Namun di tengah perjalanan, Hyun-soo lalu dihentikan oleh Pak Kim dan menyuruhnya untuk segera pergi dari apartemen karena ia sudah terinfeksi virus monster. Demi keselamatan bersama, Pak Kim lalu berusaha meyakinkan kepada semua penghuni agar segera mengusir Hyun-soo sebelum ia benar-benar berubah menjadi monster. En-hyuk yang melihat keributan kemudian memiliki ide dengan melakukan voting untuk memutuskan mengenai nasib Hyun-soo ke depannya. Namun hasil voting tersebut terdapat pro kontra di antara mereka, akan tetapi kebanyakan para penghuni menginginkan Hyun-soo untuk tetap tinggal bersama mereka. Pak Kim yang merasa tak terima dengan keputusan tersebut, ia pun kembali berusaha meyakinkan semua orang untuk mengusir Hyun-soo sebab ia adalah monster. Di tengah Pak Kim yang sedang marah-marah karena merasa tak terima dengan keputusan itu, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah yang cukup banyak yang menandakan jika Pak Kim telah terjangkit wabah monster. Dengan perasaan yang panik, ia lalu mendekati Hyun-soo dan memohon kepada En-hyuk untuk dikarantina serta tidak mengusirnya. Singkat cerita, setelah tersadar dari pingsannya, Pak Kim lalu kembali mendatangi Hyun-soo dan meminta pertolongan supaya dirinya bisa bertahan dan tidak kehilangan kesadaran seperti dirinya. Hyun-soo yang sebelumnya sudah merasa tersinggung dengan perkataan Pak Kim, ia pun sama sekali tidak menjawab dan terlihat jika Hyun-soo sama sekali tidak memperdulikannya. Karena kejadian itu, En-hyuk dan para penghuni lain kemudian sepakat untuk segera mengisolasi orang yang terjangkit wabah monster dan secara berganti-gantian menjaga ruangan tersebut. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan dengan Sang-wook yang tanpa basa-basi langsung menghajar Choi Yun habis-habisan hingga membuatnya tak berdaya. Dengan sekuat tenaganya, Choi Yun lalu mendorong Sang-wook dan berlari ke kawanan para penghuni yang sedang mengawasi kamar isolasi. Melihat kesempatan itu, Choi Yun lalu berbohong dan memberitahu jika dirinya sudah terinfeksi wabah monster dan meminta mereka untuk segera membawanya ke ruangan isolasi seperti Pak Kim dan juga Hyun-soo. Jae-hyun yang juga berada di sana, ia pun merasa jika mimisan itu bukanlah gejala wabah monster melainkan karena dihajar oleh seseorang. Sang-wook yang juga ikut menghampiri mereka lalu berniat untuk kembali menghajar Choi Yun, akan tetapi tindakannya itu kemudian dilarang oleh Jae-hyun hingga pada akhirnya Choi Yun pun berhasil lolos dari siksaan Sang-wook. Sementara itu, En-hyuk yang melihat tameng yang dibawa Jae-hyun kemudian menanyakan siapa yang telah membuat tameng itu sebab orang tersebut bisa berguna untuk memperkuat pertahanan mereka. Shin lalu berpindah kepada Dusik yang sedang membuat senjata, lalu dihampiri oleh salah satu anak perempuan bernama Kim Soo-young yang memberitahu jika istrinya Myung-suk sudah dari tadi berada di dalam toilet. Merasa jika telah terjadi sesuatu, Dusik kemudian segera mengeceknya dan betapa terkejutnya ia saat melihat jika Myung-suk istrinya kini sudah berubah menjadi kepompong dan bersiap berubah menjadi monster sepenuhnya.
Sebelum terlambat, Dusik lalu berniat untuk menghabisi istrinya, namun dalam bayangannya ia kembali teringat dengan momen kebersamaan mereka selama ini. Dusik yang melihat hal itu kemudian mengurungkan niatnya dan mencoba untuk tetap bersikap tenang dan memberitahu kepada kedua anak tersebut jika Myung-suk telah pergi dari sana. Shin kemudian kembali ke lobi apartemen di mana pada saat itu En-hyuk yang menyadari jika Hyun-soo sedang dalam masa inkubasi, ia pun meminta bantuan untuk segera menyelamatkan Dusik yang masih berada di atas. Dengan egoisnya, En-hyuk bahkan menomorduakan para anak tersebut jika keadaannya memburuk sebab hal yang sangat penting sekarang adalah membawa Dusik ke hadapannya. Hyun-soo yang mendengar itu, ia pun sama sekali tidak membantah dan langsung mengiyakan permintaan En-hyuk tanpa memikirkan resikonya sendiri saat berada di perjalanan nanti. Lalu saat akan melakukan tugasnya, Hyun-soo kemudian dihampiri oleh Sang-wook yang kebetulan juga ingin naik ke lantai atas. Tentu hal itu kemudian membuat Yi-kyung marah besar karena mengetahui jika En-hyuk sengaja mencelakai Hyun-soo seperti apa yang pernah ia lakukan kepadanya. Namun En-hyuk berdalih jika hal tersebut adalah satu-satunya cara agar mereka semua bisa selamat, terlebih lagi Hyun-soo juga telah terinfeksi wabah monster yang sekarang dalam masa inkubasi. Ia juga memperlihatkan sebuah website bernama Cru yang mana website tersebut berisi informasi mengenai wabah monster ini. Yi-kyung yang melihat hal itu, ia pun dibuat sangat terkejut dan kembali teringat jika website tersebut adalah website yang dibuat oleh tunangannya yang merupakan seorang dokter bernama Sang-won. Diketahui tepat 3 hari sebelum pernikahan mereka, Sang-won tunangannya tiba-tiba menghilang tanpa kabar sampai sekarang ini hingga membuat Yi-kyung bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Sementara itu Hyun-soo dengan wujud setengah monsternya kemudian memberitahu kepada Sang-wook jika di balik pintu kamar ini terdapat monster dan mengajaknya untuk membunuhnya. Tanpa pikir panjang ia langsung membuka pintu kamar tersebut dan hal yang mengerikan kembali terjadi di mana pada saat itu mereka langsung diserang oleh monster yang memiliki lengan panjang. Hyun-soo yang kembali tersadar dan melihat jika Sang-wook dalam bahaya, ia pun berusaha menolongnya, akan tetapi hal itu tak bisa ia lakukan karena di waktu yang sama ia kembali diserang oleh monster lain yang memiliki kemampuan berlari dengan sangat cepat. Untung saja pada saat itu Hyun-soo lalu berhasil diselamatkan oleh Yuri dan juga Gil-sop dengan panah berapi yang mereka tembakan. Setelah situasi kondusif, keduanya langsung menghampiri Hyun-soo bersama Sang-wook yang terluka parah dan membawanya ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan. Tak berselang lama Sang-wook akhirnya kembali tersadar dan tanpa memperdulikan saran yang dikatakan oleh Yuri, ia pun segera pergi ke tempat tujuannya, yaitu kamar milik Choi-yun tawanannya. Sesampainya di sana, Sang-wook tampak sangat begitu terkejut sekaligus marah saat melihat semua bukti foto penyiksaan yang dilakukan oleh Choi-yun kepada anak-anak dan juga wanita muda. Ternyata sosok Choi-yun yang digambarkan seperti orang baik ternyata adalah seorang psikopat berdarah dingin yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Sang-wook yang menyadari hal itu, ia pun terlihat sangat begitu murka hingga membuatnya segera turun ke lobi apartemen dan langsung menghabisi Choi-yun dengan begitu sadis dan membuang jasadnya keluar untuk dimangsa oleh para monster. Tak lupa Sang-wook juga sempat membawakan jasad dari putri dari si ibu dan juga si tentara beberapa waktu yang lalu untuk dikuburkan dengan layak. Menyadari jika para penghuni sekarang takut kepadanya, Sang-wook lalu menarik pintu tralis dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan dimangsa oleh para monster. Akan tetapi hal itu kemudian ditahan oleh Jae-hyun dan meminta Sang-wook untuk tidak pergi karena ia sudah mengetahui semua kejahatan yang diperbuat oleh Choi-yun. Ternyata alasan Sang-wook menghabisi Choi-yun karena dulu Sang-wook sempat mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang bapak-bapak yang mana Sang-wook ditugaskan untuk mencari putrinya yang diculik, yang mana penculik tersebut adalah Choi-yun sendiri. Namun karena bukti yang tidak cukup serta Choi-yun yang dikenal memiliki pribadi yang baik, ia pun pada akhirnya dibebaskan dengan begitu saja. Dan karena alasan itulah Sang-wook bertekad mencari di mana keberadaan Choi-yun serta berniat untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Sang-wook yang dianggap ceroboh ternyata membuat sang ibu merasa lega karena ia bisa memeluk putrinya untuk terakhir kali serta bisa menguburnya dengan layak. Di hari itu kita lalu diperlihatkan dengan seluruh penghuni yang sedang menyusun strategi dan bahkan melakukan simulasi untuk menangkap para monster. Dan setiap penghuni yang terkena gejala monster akan diisolasi dan tidak boleh keluar atas perintah dari En-hyuk. Tak hanya itu, En-hyuk juga telah memberikan tugas kepada mereka masing-masing seperti Gil-sop yang bertugas mengamati keadaan sekitar dan juga Dusik yang terus memperkuat blokade pertahanan. Sementara tugas yang paling berat kemudian diberikan kepada Hyun-soo seorang diri di mana ia diperintahkan untuk mengumpulkan sumber daya yang berada di seluruh kamar di apartemen Green Home.
Sementara itu Yikyung yang merasa jika semua wabah ini berkaitan dengan Sangwon, ia pun memutuskan keluar apartemen untuk mendatangi rumah sakit tempat tunangannya bekerja. Saat berada di sana, Yikyung lalu menemukan sebuah tablet milik Sangwon yang mana tablet tersebut berisi informasi mengenai wabah monster serta blog cru-cru yang sengaja dibuat olehnya. Dari catatan tersebut, Sangwon menceritakan jika dirinya adalah orang yang pertama kali terinfeksi virus monster ini dan mengalami gejala yang sama seperti yang lain, yaitu mimisan, halusinasi dan juga bersikap agresif. Di tengah pencariannya itu, Yikyung lalu dikejutkan dengan kedatangan para militer yang kini sudah mengepungnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari bertahan di apartemen, para penghuni mulai terbiasa dengan kondisi tersebut dan mulai bisa bekerja sama satu sama lain. Bahkan Sang-wook yang notabene merupakan seorang gangster, ia pun terlihat mulai menuruti perkataan En-hyuk untuk menjaga stok makanan. Di waktu yang sama mereka lalu dikejutkan dengan sosok Pak Kim yang kini sudah berubah menjadi monster berbulu dan bersiap untuk menyerang. Awalnya Sang-wook berniat untuk membunuhnya, akan tetapi dilarang oleh istrinya bernama San-yong dan berkata jika dirinya sendiri yang akan menghabisi suaminya. Setelah itu ia pun langsung mendekati monster Pak Kim dan menghajarnya dengan tongkat besi hingga membuatnya seketika tewas. Hal itu kemudian tanpa disengaja dilihat oleh Hyun-soo yang membuatnya merasa jika nasibnya pasti akan berakhir seperti Pak Kim walaupun dirinya sudah melakukan tugas yang berbahaya demi kepentingan mereka. Di malam itu Hyun-soo kembali berhalusinasi bertemu dengan sosok dirinya berjiwa monster yang terlihat sedang berusaha mengajak Hyun-soo untuk mengikuti hasratnya. Ia merasa muak dengan sikap Hyun-soo yang terlalu lemah dan mau diperbudak oleh manusia demi kepentingan mereka. Namun Hyun-soo sama sekali tidak terpengaruh dan memilih untuk melawan. Saat terbangun, Hyun-soo kemudian melihat En-yu yang sedang duduk di sampingnya sambil membaca sebuah buku. En-yu yang merasa penasaran lalu menanyakan soal luka di tangan Hyun-soo dan memastikan apakah luka itu diakibatkan karena digigit oleh monster. Hyun-soo yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan wanita, ia pun terlihat terbata-bata dan memberitahu jika luka itu diakibatkan karena perbuatannya sendiri. En-yu yang mendengar itu, ia pun merasa kesal dan dengan ketusnya ia langsung ngata-ngatai Hyun-soo. Meskipun ia bersikap kasar kepada Hyun-soo, namun ia terlihat sangat perhatian dan meminta Hyun-soo agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan saat berada di luar, ia pun mengungkapkan kekesalannya kepada Jisoo dan juga En-hyuk kakak tirinya untuk tidak kembali menyuruh Hyun-soo melakukan tugas yang berbahaya. Akan tetapi En-hyuk sama sekali tidak memperdulikan hal itu dan kembali meminta bantuan Hyun-soo untuk memeriksa keadaan basement dan memperbaiki posisi kamera CCTV. Namun tanpa diduga Hyun-soo kembali diserang oleh monster laba-laba dengan jaringnya hingga membuat Hyun-soo terperangkap. Di waktu yang sama Yikyung yang sudah ditangkap, ia pun terlihat sedang diinterogasi oleh pihak militer serta memberitahu jika Sangwon tunangannya sudah terinfeksi terlebih dahulu serta menjadi objek penelitian guna mencari obat atau vaksin sebagai penangkal virus tersebut. Salah satu dari mereka juga meminta Yikyung untuk memberitahu semua yang ia ketahui tentang virus monster. Yikyung yang merasa jika dirinya pasti akan dibunuh setelah memberitahu informasi tersebut kemudian mengajak mereka untuk membuat kesepakatan dan memberitahu jika dirinya mengetahui orang yang sedang mereka cari yang tak lain adalah Hyun-soo. Sementara itu di basement Hyun-soo yang masih terjebak, ia pun didatangi oleh monster lendir yang langsung menyelimuti tubuh Hyun-soo. Secara kebetulan En-hyuk, Sang-wook, Jisoo dan Jae-hyun langsung menghampiri Hyun-soo ke basement untuk menyelamatkannya. Di saat mereka mendekati Hyun-soo, monster lendir itu segera pergi menjauh dari tubuh Hyun-soo. Akan tetapi mereka lalu kembali didatangi oleh monster pelari cepat hingga membuat mereka semua terpojok. Di waktu yang sama Dusik yang sedang memantau kamera CCTV, ia pun dibuat terkejut saat mendengar pergerakan dari atas ventilasi. Tak berselang lama salah satu anak perempuan kemudian berteriak karena dikejar oleh monster laba-laba yang bersiap untuk memangsanya. Dusik yang mendengar hal itu, ia pun segera datang dengan kursi rodanya dan langsung menembak monster tersebut. Akan tetapi Dusik pada saat itu merasa kesulitan mendorong kursi rodanya hingga membuatnya terjatuh dan terus merangkak untuk menjatuhkan perangkap yang sudah ia siapkan. Namun pada saat itu, Suyong si anak perempuan tak bisa diselamatkan dan langsung dibawa oleh si monster laba-laba. Di waktu yang sama Jae-hyun dan yang lainnya kemudian berhasil menyelamatkan diri karena Gil-sop juga ikut datang menghampiri mereka dan langsung membumi hanguskan tempat tersebut beserta dengan monster di dalamnya. Sementara itu Dusik yang tak bisa berbuat apa-apa, ia pun hanya berusaha menarik Suyong dengan sekuat tenaganya. Untung saja para penghuni lain mendengar suara teriakan Suyong hingga membuat Yuri dan juga En-hyuk segera mendatangi Dusik dan berusaha menyerang si monster laba-laba.
Beruntung usaha mereka pada saat itu berhasil dan pada akhirnya monster tersebut dibakar dengan menggunakan bom Molotov. Di saat si monster mengamuk karena merasa kesakitan dan bersiap untuk kembali menyerang mereka semua, dengan gagahnya Hyun-soo kemudian segera datang dan langsung menghabisinya dengan senjata tombak miliknya. Setelah kejadian itu, Hyun-soo yang akan kembali ke ruang isolasi lalu dihentikan oleh para penghuni lain untuk meminta maaf karena sudah membahayakan dirinya sendiri demi kepentingan mereka. Dan oleh karena itu mereka meminta Hyun-soo untuk tidak perlu masuk ke ruangan isolasi karena sekarang mereka sudah mempercayai Hyun-soo bahwa ia bukanlah monster yang akan membahayakan mereka. Mendengar hal itu Hyun-soo akhirnya bisa bernafas lega dan merasa senang bahwa mereka kini tidak membedakan dirinya lagi. Karena serangan para monster tersebut beberapa dari mereka seperti Sang-wook, Jae-hoon serta Yuri terlihat terluka parah karena serangan tadi. Yuri yang merupakan seorang perawat ia pun berusaha mengobati Jae-hyun dan juga Sang-wook yang terluka parah hingga membuat mereka kehilangan banyak darah. Terlebih Sang-wook sendiri memang sudah terluka parah dari sebelumnya dan hanya menutup lukanya itu dengan menggunakan lakban saja. Meskipun kini masalah mengenai beberapa monster telah mereka atasi namun masalah kekurangan air tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan serta bahan makanan di apartemen yang kini mulai menipis. Untuk itu En-hyuk berencana keluar dan meminta kepada Dusik untuk memperbaiki serta memodif mobil yang berada di basement agar tahan dari serangan monster. Scene kemudian beralih di mana kita diperlihatkan dengan Yi-kyung yang kini sudah dilepaskan oleh pihak militer karena setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Yi-kyung. Namun ada satu syarat di mana mereka meminta Yi-kyung untuk membawa alat pelacak yang jika alat tersebut ditekan oleh Yi-kyung maka mereka akan mendatanginya. Di keesokan harinya saat berada di toilet Jisoo terlihat sedang mengalami sakit perut yang begitu parah hingga membuatnya seketika tidak sadarkan diri. En-yu yang juga berada di toilet ia pun dibuat sangat terkejut saat menemukan Jisoo yang sudah tergeletak dan dengan sekuat tenaganya En-yu langsung berteriak meminta tolong. Setelah itu Jisoo lalu dibawa oleh para penghuni lain dan En-hyuk yang kebetulan pernah berkuliah kedokteran lalu mendiagnosis jika Jisoo mengalami usus buntu akut yang membuatnya harus segera dilakukan tindakan operasi. Karena keterbatasan alat medis serta bahan makanan yang mulai menipis En-hyuk lalu memerintahkan beberapa orang yang bisa diharapkan seperti Jae-hoon, Hyun-soo dan juga Sang-wook. Yuri yang merupakan seorang perawat ia pun ikut menawarkan diri karena merasa jika kehadirannya nanti bisa membantu mereka untuk mencari obat serta alat medis yang dibutuhkan. Mendengar hal itu Gil-sok pun mengizinkan Yuri ikut bersama mereka namun dengan satu syarat di mana ia harus kembali dengan selamat. Dan pada akhirnya Hyun-soo dan beberapa orang lainnya kemudian sepakat untuk keluar apartemen sementara penghuni yang tersisa mereka lalu membantu En-hyuk untuk menyiapkan ruangan operasi. Setelah itu En-hyuk lalu kembali menghampiri Hyun-soo yang akan pergi dan berpesan kepada Hyun-soo jika prioritas misi ini adalah mencari alat medis serta obat-obatan kepada Jisoo. Namun pada saat itu Jae-hyun tidak diizinkan keluar karena pada saat itu ia diperintahkan untuk menjaga keamanan dari serangan monster saat menjalankan tindakan operasi nantinya. Hingga akhirnya Hyun-soo dan kedua lainnya pun akhirnya keluar meninggalkan apartemen yang mana hal itu kemudian membuat Hyun-soo mengalami deja vu dan kembali mengingat semua momen masa lalunya ketika masih berada di bangku SMA. Terlihat jika pada saat itu penampilan Hyun-soo tampak begitu energik dan dikenal sebagai orang yang sangat friendly kepada semua teman-temannya. Namun suatu ketika saat Hyun-soo akan membantu seorang temannya untuk membelikan minuman ia pun merasa terhina atas bantuan Hyun-soo yang pada akhirnya Hyun-soo dirundung karena hal tersebut. Siswa jahanam itu bahkan menghajar Hyun-soo serta melarang semua murid untuk tidak berteman dengan Hyun-soo. Semenjak kejadian itu membuat semua masalah seolah tak berhenti di mana keluarganya juga mendapatkan masalah di mana sang ayah dipecat karena Hyun-soo dituduh sebagai perundung serta adiknya sendiri yang tidak menganggap Hyun-soo sebagai kakaknya. Karena kejadian tersebut kini Hyun-soo yang awalnya ceria berubah 180 derajat menjadi orang pendiam serta takut untuk bergaul dengan orang lain. Dan di suatu malam Hyun-soo yang bersama keluarganya pulang menuju ke rumah, mereka pun terlibat kecelakaan hebat hingga membuat seluruh anggota keluarganya tewas dan hanya Hyun-soo sendiri yang selamat atas musibah tersebut. Mengingat semua kejadian itu sambil meneteskan air matanya Hyun-soo kemudian bertekad untuk merubah masa lalunya dengan cara membantu semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Tak berselang lama setelah keluar dari garasi apartemen mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba diserang oleh monster berotot yang kini sudah semakin overpower. Si monster berotot yang awalnya kita kira sudah mati ternyata masih hidup dan terus berevolusi hingga membuat tubuhnya semakin besar. Karena kejadian tersebut membuat seluruh penumpang lainnya tak sadarkan diri dan pada saat itu hanya Hyun-soo sendiri yang masih tersadar.
Dengan tertatih-tatih Hyun-soo kembali bangkit dan berusaha menyerang si monster dengan tombaknya, namun hal itu sia-sia karena kekuatan si monster yang terlalu kuat yang pada akhirnya membuat Hyun-soo terpental dan membuatnya kewalahan. Di saat situasi yang mencekam itu, tiba-tiba Gilsop kembali datang untuk menolong Hyun-soo dengan cara melemparkan bom molotov hingga membuatnya tumbang. Saat akan membawa Hyun-soo untuk diselamatkan, Gilsop lalu mengeluarkan darah yang cukup banyak dari hidungnya yang menandakan jika dirinya sudah terinfeksi wabah monster. Melihat si monster berotot yang kembali bangkit, Gilsop lalu menguatkan hatinya dan bertekad untuk mengorbankan diri supaya Hyun-soo dan yang lainnya bisa selamat. Namun tanpa ia duga, tiba-tiba datanglah sebuah mobil damkar yang langsung menabrak si monster, di mana orang yang membawa mobil tersebut adalah Yi Kyung. Sang-wook yang kembali tersadar, ia pun berusaha menyelamatkan Yuri dan segera mengeluarkannya dari mobil tersebut karena melihat percikan api. Si monster berotot yang dikira sudah mati ternyata ia masih hidup dan bersiap untuk kembali menyerang mereka. Untung saja karena ledakan mobil yang ditumpangi oleh Hyun-soo tadi membuat si monster kewalahan dan pada akhirnya Yi Kyung berhasil mendorongnya hingga terjatuh ke dalam jurang dan terbakar secara hidup-hidup. Di waktu yang sama, En Hyuk yang mendengar suara ledakan, ia pun merasa khawatir jika Hyun-soo dan yang lainnya pasti sedang dalam masalah dan merasa jika mereka pasti gagal menyelesaikan misi ini. Merasa jika tak ada waktu lagi, En Hyuk dengan terpaksa langsung melakukan operasi dengan menggunakan alat seadanya meskipun hal itu memiliki risiko yang besar. Ternyata kepulangan Yi Kyung pada saat itu sempat membawa beberapa stok obat serta air bersih dengan mobil pemadam, yang mana hal itu membuat beberapa masalah para penghuni dapat teratasi. Sementara itu kita lalu diperlihatkan dengan Jae-hoon dan si gangster Sang-wook yang kini mulai berteman dengan Jae-hoon, di mana pada saat itu Jae-hoon ternyata mengetahui masa lalu kelam yang dirasakan oleh Sang-wook. Setelah membereskan air bersih, Yi Kyung lalu pergi menemui Hyun-soo dan menanyakan bagaimana keadaannya. Yi Kyung merasa jika Hyun-soo adalah orang yang dikategorikan manusia spesial sebab Hyun-soo sudah terinfeksi selama 15 hari lebih dan ia masih bisa bertahan sebelum proses monsterisasi. Karena hal itulah pihak militer melepaskan Yi Kyung supaya ia bisa membawa Hyun-soo ke hadapan mereka guna diteliti sebagai objek penelitian untuk mengakhiri wabah monster. Di malam itu saat sedang makan malam, istri mendiam Pak Kim tiba-tiba mengaku jika sekarang dirinya sudah terjangkit wabah monster dan mulai mengalami gejala halusinasi. Hal itu tentu membuat semua orang seketika panik dan terjadilah pro kontra di antara mereka untuk mengeluarkan Seon-yong atau tetap berada di apartemen. Dan pada akhirnya mereka kemudian sepakat untuk mengkarantina Seon-yong karena merasa jika hal itu adalah keputusan yang tepat. Saat berada di sana ia lalu bertemu dengan Hyun-soo dan dengan perasaan sedih ia pun meminta maaf kepada Hyun-soo karena perbuatan suaminya sudah membuat hati Hyun-soo terluka. Seon-yong juga memberitahu jika sekarang ini dirinya bisa merasakan penderitaan yang selama ini dirasakan oleh Hyun-soo. Singkat cerita, saat Hyun-soo sedang duduk sendirian, ia pun didatangi oleh En-yu yang terlihat sedang mengkhawatirkan kondisi Hyun-soo yang terluka. Ia lalu mendekati Hyun-soo dan memberitahu beberapa ilmu kepada Hyun-soo bagaimana cara membalas perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Tak hanya itu, En-yu juga mengajarkan Hyun-soo bagaimana cara membuat janji dengan seseorang, di mana hal itu kemudian diciduk oleh kakak tirinya yang merasa jika En-yu sedang jatuh cinta. Karena merasa malu, En-yu lalu memarahi Hyun-soo tanpa alasan yang jelas dan menyuruh kakak tirinya untuk berhenti menatapnya seperti itu. Namun perasaan serta perhatian yang diberikan oleh En-yu kepada Hyun-soo memang begitu adanya, sebab kini En-yu mulai jatuh hati kepadanya. Dan setelah itu Hyun-soo terlihat mulai bertekad untuk merubah penampilannya serta berpikir jika dirinya harus mengubur semua masa lalu kelamnya. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan Yi Kyung yang sedang mandi dan merasa bingung mengenai keputusan apa yang harus ia pilih mengenai nasib Hyun-soo. Ternyata sebelum itu para pihak militer berjanji kepada Yi Kyung jika ia berhasil membawa manusia spesial ke hadapan mereka maka mereka dengan senang hati akan mempertemukannya dengan Sang-won tunangannya. Di tengah lamunannya itu ia lalu dikejutkan dengan seorang tentara yang menyelinap masuk dan berusaha untuk menyerangnya. Beruntung berkat skill bela diri yang Yi Kyung kuasai, ia pun dengan mudah bisa melumpuhkannya dan mendapatkan identitas jika orang tersebut merupakan tentara buangan. Yi Kyung yang merasa kesal lalu menginterogasi tentara tersebut namun ia menolak memberitahunya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara walkie-talkie yang membuatnya sangat ketakutan. Ternyata orang yang menelpon tersebut adalah sekelompok preman yang kebetulan pada saat itu sudah hampir tiba di depan apartemen Green Home dan berniat membunuh si tentara karena sudah mengabaikannya. Merasa jika keberadaan mereka dalam bahaya,
Yi Kyung lalu menyuruh mereka untuk segera melepaskan tanda SOS yang telah terpasang di luar apartemen. Sekembalinya dari atap apartemen, Sang-wook dan juga Hyun-soo kemudian dikejutkan dengan Pak Satpam yang kini sudah berubah menjadi monster yang sedang menaiki lift menuju ke lantai bawah. Tentu hal itu membuat keduanya sangat panik dan segera turun melalui tangga darurat. Namun karena tangga itu sebelumnya sudah dipenuhi dengan tali jebakan untuk mendeteksi para monster, Hyun-soo bersama Sang-wook dibuat semakin kebingungan karena tahu jika mereka pasti akan terlambat. Karena tak punya pilihan lain, Hyun-soo pun langsung lompat dari atas yang kemudian membuat kakinya patah dan dengan tertatih-tatih Hyun-soo berusaha untuk menghentikan monster satpam sebelum menyerang para penghuni. Akan tetapi ternyata monster satpam itu sudah tiba ke lantai bawah dan saat melihat salah satu penghuni wanita bernama Jin-ok, ia pun tanpa basa-basi langsung menyerangnya dengan mesin pemotong rumput. Beruntung pada saat itu Jin-ok berhasil diselamatkan oleh Jae-hoon dengan menggunakan pedang samurainya. Namun karena salah satu tangan Jae-hoon yang masih terluka, si monster dengan mudah langsung balik menyerang Jae-hoon hingga membuat tangannya terputus. Merasa tak punya pilihan lain, Jae-hoon pun langsung mengorbankan dirinya dengan membawa si monster masuk ke dalam lift lalu menyuruh para penghuni untuk melemparkan bom molotov serta merelakannya. Awalnya tidak ada satupun orang yang berani melakukan itu karena merasa tak tega. Namun karena hal itu adalah permohonan Jae-hoon untuk terakhir kalinya, En-hyuk pun dengan terpaksa mengiyakan permintaannya dan segera melemparkan molotov hingga membuat keduanya tewas terbakar. Semua orang yang menyaksikan pengorbanan Jae-hoon merasa sangat sedih, terutama Hyun-soo karena ia sudah gagal melindungi rekan yang sekaligus temannya. Setelah kepergian Jae-hoon, mereka terlihat memakamkan Jae-hoon dengan layak dan terlihat jika mereka sangat sedih atas pengorbanan yang Jae-hoon lakukan demi keselamatan mereka. Terlebih lagi kepada Jisoo yang mana ternyata adalah orang yang sangat terpukul sebab karena sebelum kematiannya Jae-hoon sempat mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo bahwa ia sangat mencintainya. Akan tetapi Jisoo pada saat itu tidak langsung menjawab balasan cintanya yang mana hal itu membuat Jisoo sangat merasa bersalah dan kecewa pada dirinya sendiri. Perasaan kehilangan pun ternyata dirasakan oleh si gangster Sang-wook sebab dirinya merasa jika Jae-hoon adalah orang yang bisa mengerti serta merubah dirinya untuk bisa berguna kepada orang lain. Meskipun kesedihan sedang dirasakan oleh semua orang, akan tetapi mereka tak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan, sebab masalah yang lain kembali muncul di mana para komplotan preman terlihat mulai berdatangan ke lokasi apartemen Green Home, di mana kelompok preman yang diketuai seorang pria bernama Shin Jung-seok terlihat sangat begitu marah dan terus meneriaki si tentara buangan yang berusaha bersembunyi. Tanpa aba-aba si Jung-seok langsung menghajar si tentara itu di depan semua para penghuni hingga membuat mereka panik dan berteriak ketakutan. Di tengah kondisi yang sekarat itu, Jung-seok langsung memotong jari si tentara untuk ditempelkan ke sebuah koper misterius yang pada saat itu dibawa olehnya. Namun sayangnya mereka tak bisa membuka koper tersebut karena mereka sudah salah memilih target dan dirasa tak lagi berguna. Jung-seok langsung menembaknya. Setelah membunuh si tentara itu, Jung-seok lalu mengumpulkan semua para penghuni dan menyuruh mereka untuk tidak melewati garis batas yang ia buat. Di waktu yang sama, Yi Kyung terlihat secara diam-diam menyelinap keluar sambil mencuri koper misterius yang dibawa oleh komplotan preman tersebut. Hyun-soo yang melihat itu sebenarnya ingin melawan, namun En-hyuk melarangnya dan memberi isyarat jika Hyun-soo harus menunggu momen yang pas. Hati Hyun-soo terus teriris saat melihat Jisoo yang baru saja selesai operasi di mana ia terlihat mendapatkan siksaan dari kawanan preman hingga membuatnya tak sadarkan diri karena mengalami pendarahan. Jung Seop yang tak sengaja melihat istri Pak Kim yang sedang mengisolasi diri dan tanpa basa-basi ia pun langsung membunuhnya karena berpikir jika ia sedang dalam masa monsterisasi. En-hyuk yang dibawa bersama mereka terlihat sangat begitu marah melihat hal itu, namun ia tetap berusaha untuk menahan emosinya dan menunggu momen yang tepat. Di waktu yang sama, Yi Kyung dan juga Sang-wook secara bersama-sama menyelinap dan keluar dari tempat persembunyian mereka untuk menyelamatkan para penghuni. Momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh seluruh penghuni dan berusaha melawan para preman tersebut. Akan tetapi tindakan yang mereka lakukan itu kemudian dihentikan oleh Jung Seop dengan mengancam akan membunuh En-hyuk jika mereka berani melawan. Lalu tiba-tiba tanpa disangka ternyata istri Pak Kim kembali bangkit menjadi monster dan langsung menyerang siapapun karena ia sudah kehilangan kesadarannya. Bahkan En-hyuk sendiri hampir menjadi korban namun berhasil diselamatkan oleh Hyun-soo dengan mengorbankan tubuhnya. Hyun-soo yang menyadari jika pikiran si ibu Seon-young sudah dikuasai oleh monster kemudian dengan terpaksa langsung membunuhnya supaya ia tidak mencelakai penghuni yang lain. Dan setelah kejadian itu Jung Seop langsung membakar tubuh istri Pak Kim untuk memastikan bahwa ia telah benar-benar mati.
Kemudian para preman itu langsung membawa Hyun-soo bersama mereka ke atap apartemen karena merasa jika Hyun-soo adalah manusia yang spesial. Sesampainya di sana ia lalu menguji ketahanan Hyun-soo dengan menembaknya beberapa kali hingga membuatnya tercengang dengan kemampuan Hyun-soo yang bisa memulihkan luka tembakan di tubuhnya. Namun salah satu anak buah Young Seop bernama Ui Myung di mana ia langsung mencekik bosnya itu serta menjatuhkannya dari atas ketinggian hingga membuatnya seketika tewas. Tak cukup dengan itu saja, ia bahkan langsung menghabisi para anak buahnya yang berusaha menyerang serta langsung menghabisi mereka. Ternyata Ui Myung ini sama seperti Hyun-soo di mana ia merupakan seorang monster setengah manusia yang mampu mengendalikan tubuh serta pikirannya. Dengan kata lain, mereka adalah makhluk yang spesial yang diciptakan untuk membunuh setiap manusia karena status mereka yang kini sudah menjadi rantai makanan teratas. Hyun-soo yang masih tak mengerti dengan perkataan itu kembali bertanya mengenai tujuan Ui Myung melakukan hal itu. Ui Myung pun lalu mencoba menjelaskan jika dirinya dan juga Hyun-soo merupakan makhluk spesial yang telah berevolusi melebihi manusia dan tak pantas jika mereka bergaul dengan manusia yang levelnya jauh berbeda dibandingkan mereka. Hyun-soo yang mendengar itu ia pun mulai merasa sedikit mengerti dan merasa jika Ui Myung memiliki rencana untuk menghabisi manusia yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuannya. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba datang sebuah helikopter yang menjatuhkan brosur untuk segera melaporkan keberadaan makhluk spesial dengan iming-iming akan mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan brosur itu Ui Myung berusaha meyakinkan Hyun-soo jika spesies seperti mereka hanya akan diburu oleh manusia untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan karena hal tersebut Ui Myung lalu menawarkan kepada Hyun-soo untuk mau bekerja sama dengannya sebab ia merasa tidak yakin jika spesies seperti mereka dapat hidup secara berdampingan. Setelah mendengar itu Hyun-soo kemudian terlihat bimbang dan merasa jika perkataan Ui Myung memang benar adanya di mana ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Pak Kim yang mati dibunuh setelah terjangkit wabah monster. Lalu saat berada di lobi apartemen Hyun-soo kemudian meminta kepada semua penghuni untuk tidak menyerang Ui Myung dan memberitahu jika kini mereka sudah berteman. Tentu hal itu membuat mereka seketika khawatir dan merasa jika telah terjadi sesuatu kepada Hyun-soo setelah mereka berdua berbicara saat berada di atap tadi. Saat mereka sedang berada berdua di ruang isolasi Hyun-soo kembali menanyakan mengenai tujuannya ke depan setelah menghabisi para preman. Mendengar hal itu Ui Myung kembali menjelaskan jika dirinya akan mengumpulkan spesies yang sama yang mana hal itu bertujuan untuk memangsa seluruh manusia. Hal itu ia lakukan sebab sebelumnya dirinya sempat berpikir seperti Hyun-soo di mana ia dengan senang hati percaya kepada manusia bahkan setuju untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Namun hal itu ternyata hanyalah kebohongan saja di mana pada faktanya ia malah selalu mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Semenjak dari hal itulah dirinya bertekad untuk menuntut balas kepada para manusia sebab merasa jika kini manusia hanyalah bahan buruan yang bisa ia mangsa kapanpun saat ia butuhkan. Hyun-soo yang mendengar hal itu ia pun terlihat semakin kebingungan dan merasa jika perkataan Ui Myung memang ada benarnya. Hal itu kemudian kembali disaksikan oleh Hyun-soo di mana dengan mata kepalanya sendiri Hyun-soo melihat para penghuni apartemen yang sedang melenyapkan monster jelly meskipun monster itu telah berbuat baik dengan menolong Yong-soo yang terjebak di ventilasi. Dan setelah melihat hal tersebut pandangan Hyun-soo seketika berubah dan merasa jika manusia dan monster memang tidak bisa hidup secara berdampingan. Bahkan kini Hyun-soo secara tegas langsung menolak perintah En-hyuk untuk melakukan sesuatu dan mengatakan jika setiap perintahnya itu hanya akan membahayakan dirinya saja. Di sisi lain Yi-kyung menemui En-hyuk dan memberikan alat yang sebelumnya diberikan oleh pihak militer untuk mengkonfirmasi keberadaan orang yang spesial seperti Hyun-soo. Ia lalu menjelaskan terkait alat GPS tersebut yang mana jika mereka menekan alat tersebut maka pihak militer akan segera datang kepada mereka. Dan oleh karena itu Yi-kyung meminta En-hyuk untuk menyimpannya sebagai antisipasi. Tanpa mereka sadari pembicaraan mereka pada saat itu ternyata sempat didengar oleh seorang penghuni lain bernama Jae-wan, di mana setelah mereka pergi Jae-wan langsung menekan alat tersebut karena berpikir jika kedatangan pihak militer pasti akan menyelamatkan mereka semua. Sementara si Bapak Gilsop yang merupakan penghuni lama apartemen meminta kepada Yuri untuk membantunya mencari sebuah terowongan yang berada di lokasinya sekarang ini sebagai jalan pelarian mereka. Namun pada saat itu Yuri menyarankan Gilsop untuk tidak memaksakan diri dengan kondisinya yang saat ini dalam masa pemulihan setelah operasi dari penyakitnya. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak digubris olehnya hingga tiba-tiba Yuri merasakan sesak nafas karena obat asma miliknya yang kini sudah habis. Sang-wook yang melihat Yuri tak sadarkan diri ia pun langsung menggendongnya dan bergegas pergi keluar untuk mencari obat guna meredakan asma yang kembali kambuh.
Akan tetapi Ui Myung pada saat itu langsung menghadang Sang Wook karena ia takut jika Sang Wook pasti akan melaporkan keberadaannya kepada pihak militer. Hyun Soo yang juga berada di sana kemudian segera mendatangi Ui Myung dan memintanya untuk membiarkan mereka pergi. Akan tetapi ketika Sang Wook berada di luar, Ui Myung pun langsung menembak Sang Wook dan juga Yuri serta para penghuni apartemen yang lain secara membabi buta hingga membuat suasana seketika berubah keos. Hyun Soo yang melihat itu berusaha mati-matian menghentikan tindakan Ui Myung, tetapi karena kemampuan Ui Myung melebihi dirinya, Hyun Soo pun langsung terpental begitu saja. Di tengah rasa penyesalannya itu, Hyun Soo lalu membiarkan sosok monster menguasai tubuhnya dan dalam sekejap dirinya pun berubah menjadi sosok monster yang memiliki satu sayap. Dan tak lama setelah itu Hyun Soo langsung membakar tubuh Ui Myung hingga membuatnya seketika meleleh. Hyun Soo yang kehilangan kesadarannya, ia pun terlihat mencoba menyerang para penghuni apartemen yang berada di sekitarnya. Akan tetapi tindakannya itu kemudian dihentikan oleh Dusik dengan cara menahan serta berusaha menyadarkan Hyun Soo untuk tidak menyerang para penghuni yang lain. Ternyata Dusik sengaja mengorbankan dirinya sebab sebelumnya ia telah terinfeksi dan sedang dalam masa inkubasi untuk menjadi monster. Di mana ketika mendengar perkataan Bapak Dusik yang menyuruhnya untuk berhenti seketika, ingatan Hyun Soo pun perlahan kembali pulih serta bisa mengendalikan tubuhnya. Hyun Soo yang sama sekali tidak menyadari semua tindakan yang baru saja ia perbuat, ia pun terlihat sangat sedih karena akibat perbuatannya ia telah membunuh orang yang sudah ia anggap seperti keluarganya. Di waktu yang sama kabar menyedihkan juga menimpa kepada Yuri dan juga Sang Wook, di mana Yuri yang terkena tembakan pada akhirnya ia harus meninggal bersamaan diikuti oleh Sang Wook. Di keesokan harinya kesedihan kembali harus dihadapi oleh para penghuni karena pada saat itu Bapak Gilsop ternyata juga sudah meninggal akibat terlalu memaksakan diri menggali terowongan dengan seorang diri. Yi Kyung yang mendapatkan kabar tersebut langsung segera menguburkan Gilsop dan beberapa jenazah yang terbunuh akibat insiden tadi malam. Setelah itu mereka kembali dibuat keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Gilsop, di mana ia telah berhasil menggali lubang yang terhubung dengan terowongan rahasia. Bersamaan dengan hal itu ternyata pihak militer sudah tiba ke apartemen Green Home dan segera mengepung area sekitar untuk di mana tujuan mereka saat itu ingin mengamankan manusia spesial yang tak lain adalah Hyun Soo. En Hyuk yang merasa tidak menekan alat pelacak yang diberikan Yi Kyung kemudian mencari alat itu, namun ternyata sudah hilang dan telah diambil oleh Jaewon, orang yang telah menekan alat tersebut. Hyun Soo yang menyadari jika dirinya lah yang diinginkan oleh militer kemudian berpamitan kepada semua penghuni bahwa ia akan menyerahkan diri demi keselamatan mereka semua. En Hyuk yang merasa tak punya pilihan lain kemudian menyuruh semua penghuni yang tersisa untuk segera pergi melalui terowongan yang ditemukan oleh Bapak Gilsop agar mereka bisa segera menyelamatkan diri. Dan pada akhirnya Hyun Soo pun perlahan keluar dari apartemen untuk menyerahkan diri dengan wujud setengah monsternya. Bersamaan dengan hal itu En Hyuk ternyata tidak ikut kabur bersama para penghuni yang lain dan malah pergi ke ruangan kendali sambil terus menatap foto keluarganya. Hal itu bukan tanpa alasan sebab kini En Hyuk telah menyadari jika dirinya sudah terjangkit wabah monster, di mana pada saat itu dirinya mulai mengalami gejala yaitu mimisan yang tampak begitu parah. Pada saat itu gedung apartemen Green Home juga perlahan mulai runtuh, di mana hal itu kemudian membuat En-yu merasa jika kakaknya bersama Hyun Soo pasti tidak mungkin bisa selamat dan ia pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Di saat gedung yang perlahan mulai runtuh, En Hyuk tetap berada di sana untuk mengorbankan diri supaya keberadaannya tidak membahayakan para penghuni yang lain. Sementara itu di tengah hamparan salju Hyun Soo terus berjalan mendekati para tentara yang terus menghujaninya dengan peluru karena merasa terancam. Dan pada akhirnya Hyun Soo kemudian berhasil ditangkap dan langsung dibawa bersama mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya para penghuni yang berhasil kabur melalui terowongan mereka pun akhirnya menemukan jalan keluar yang menembus ke jalanan pusat kota. Akan tetapi tak lama setelah itu ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh pihak militer yang langsung mengepung mereka. Dan dengan terpaksa Yi Kyung harus menuruti perintah mereka untuk bergabung dengan pihak militer, sedangkan para penghuni yang lain akan dibawa menuju ke kamp penampungan. Sementara itu meskipun sudah dihujani dengan peluru, ternyata Hyun Soo masih tetap hidup dan kini dirinya sedang dibawa oleh seorang tentara menuju ke pusat laboratorium. Akan tetapi tiba-tiba si tentara itu kemudian memanggil nama Hyun Soo, di mana ternyata orang tersebut adalah Ui Myung yang kini sudah menggunakan tubuh Sang Wook sebagai inangnya.
Di season kedua kita lalu diperlihatkan dengan seorang ilmuwan gila bernama Dr. Lim yang mana ia sangat terobsesi meneliti wabah virus monster untuk dikembangkan dan diterapkan kepada manusia normal. Diketahui ia ternyata ditunjuk oleh pemerintah di bawah otoritas militer di mana mereka bertujuan untuk melampaui batas dengan memusnahkan seluruh umat manusia dan menggantikannya dengan monster. Kemudian scene kembali berpindah kepada Hyun Soo yang pada saat itu sedang dibawa oleh Ui Myung dengan menggunakan tubuh dari Sang-wook. Hyun Soo yang menyadari jika Ui Myung sudah berpindah tubuh kepada Sang-wook kemudian langsung menghentikan mobil yang dibawa oleh Ui Myung dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi karena kekuatan Hyun Soo yang saat ini masih dalam pemulihan, Ui Myung pun dengan mudah bisa melumpuhkan Hyun Soo. Di waktu yang bersamaan para militer yang menyadari jika tawanan mereka sedang dibawa oleh seseorang langsung mengejar dan berusaha untuk menghentikan mobil yang dibawa oleh Ui Myung. Akan tetapi mereka harus gagal dan pada akhirnya Ui Myung bersama Hyun Soo bisa terlepas dan berhasil lolos dari kejaran para militer. Di sisi lain para penghuni yang masih tersisa kemudian dibawa menuju ke kamp penampungan untuk mendapatkan pertolongan sesuai arahan dari Lee Kyung. Terlihat jika para militer sudah mengambil alih kekuasaan pemerintah dan sangat menjunjung tinggi keamanan kepada semua orang yang akan dibawa masuk. Di mana orang yang berhasil dan terbebas dari wabah monster ini akan disebut sebagai penyintas dan mereka semua akan diminta untuk bekerja sama, atau kata yang lebih tepatnya akan diperbudak. Dan jika salah satu dari mereka memiliki gejala wabah monster seperti mimisan ataupun sebagainya, mereka tanpa pandang bulu langsung mengeksekusi orang tersebut meskipun orang itu tidak terjangkit virus monster. Tak lama saat para warga sedang membersihkan reruntuhan mereka lalu dikejutkan dengan suara aneh yang berada di balik puing reruntuhan. Hingga tak lama setelah itu keluarlah monster berwujud cicak yang mana langsung membuat situasi seketika keos karena para militer langsung menghujaninya dengan rentetan peluru hingga mengenai para penyintas. Dan terlihat jika monster berwujud cicak itu sama sekali tidak menyerang para warga dan bahkan ia yang masih mempunyai rasa kemanusiaannya itu pun sempat menyelamatkan seorang gadis yang terpisah dari ibunya. Dengan situasi yang tak terkendali itu para penyintas diarahkan untuk menyelamatkan diri dan jika mereka tak segera pergi maka akan ditinggalkan begitu saja. NU yang melihat semua kekacauan itu ia pun terlihat termenung karena melihat salah satu penyintas yang mengakhiri hidupnya sendiri karena melihat ibunya yang dibunuh oleh para militer. Di waktu yang sama ada seorang tentara bernama Park Chan-yong yang langsung memundurkan mobilnya hanya untuk menyelamatkan NU yang tertinggal. Meskipun pada saat itu ia mendapatkan ancaman dari atasannya untuk meninggalkan tempat tersebut, Cha-yong sama sekali tidak peduli dan segera memundurkan mobilnya. Dan setelah berhasil selamat dari insiden tersebut, Cha-yong kemudian dihajar habis-habisan oleh atasannya itu karena dianggap sudah membahayakan nyawa mereka semua. NU yang awalnya terlihat ceria ia pun terlihat murung, dan saat melihat keributan itu dirinya langsung mengambil pistol yang ia sembunyikan dan menodongkan kepada atasannya Cha-yong untuk membawa mereka kembali menuju ke apartemen Green Home. Di tempat berbeda, kita kemudian diperlihatkan dengan pasukan khusus yang menamakan diri sebagai pasukan gagak yang mendapat laporan mengenai keberadaan monster cicak di kawasan Jalan Flyover. Pasukan gagak yang diketuai oleh sersan bernama Tak In-wan yang langsung datang ke lokasi tersebut. Setelah menyusuri tempat itu mereka kemudian merasa keheranan karena situasi yang sama sekali tidak memperlihatkan penyerangan yang dilakukan oleh si monster melainkan hanya sekumpulan manusia yang terbunuh akibat kecerobohan aparat. Karena sudah terbiasa menghadapi serangan monster, Tak In kemudian memerintahkan seluruh bawahannya untuk bersiap dan memancing si monster dengan menggunakan anaknya yang kebetulan juga berada di tempat itu. Terlihat jika si monster sangat mengkhawatirkan dan segera berlari untuk menyelamatkan anaknya dan sama sekali tidak melakukan perlawanan kepada pihak tentara. Karena cukup banyak mendapatkan tembakan, si monster cicak pun akhirnya berlutut di hadapan para tentara dan tak lama setelah itu ia pun langsung dieksekusi dengan cara dipanggang. Namun pada saat itu ajudannya yang bernama Kim Yong-hu terlihat ingin membunuh si anak monster cicak akan tetapi dilarang oleh Tak In dan memperingatkan kepada mereka semua jika pasukan gagak dibentuk hanya untuk menghabisi monster yang membunuh manusia. Ia juga memberitahu kepada seluruh bawahannya itu untuk tetap menjalankan SOP sesuai dengan rencana awal mereka. Di tempat berbeda kita kembali diperlihatkan dengan Ui Myung dan juga Hyun Soo yang masuk ke sebuah mall dan meminta Hyun Soo untuk memperbaiki penampilannya. Pada saat itu Ui Myung terlihat ingin kembali membuat penawaran kepada Hyun Soo dan akan mendengar semua apa yang diminta oleh Hyun Soo.
Mendengar hal itu, Hyun-soo kemudian mengatakan jika dirinya tak ingin hidup sebagai monster yang suka membunuh manusia yang sama sekali tidak bersalah. Di waktu yang bersamaan mereka lalu dikejutkan dengan suara jeritan seorang wanita yang sedang dikejar oleh monster. Ui Myung yang melihat hal itu kemudian langsung memperlihatkan permintaan Hyun-soo dengan menyelamatkan wanita itu serta berkata jika mulai sekarang ini dirinya berjanji untuk tidak membunuh manusia yang tak bersalah. Setelah itu Ui Myung mengajak Hyun-soo pergi ke sebuah pusat penelitian rahasia bernama Bomseom yang bertujuan untuk menemui makhluk seperti mereka di sana. Namun saat Hyun-soo menanyakan apa tujuannya, Ui Myung langsung memotong pembicaraan dan mengatakan jika hal itu tidak diperlukan karena nanti saat berada di sana nanti Hyun-soo akan mendapatkan jawabannya. Sementara itu Yik Yung yang kini sudah bergabung dengan militer terlihat sedang menyandera salah satu tentara agar memudahkannya masuk ke dalam sebuah pusat penelitian rahasia bernama Bomseom. Di waktu yang bersamaan Ui Myung dan juga Hyun-soo terlihat sedang menuju ke tempat tersebut akan tetapi Ui Myung yang sedang mengendarai mobilnya kemudian kembali melihat bayangan Yuri saat di detik-detik kematiannya. Ternyata Sang-wook masih tetap hidup dan memaksa Ui Myung untuk segera pergi dari tubuhnya hingga membuat mobil yang mereka tumpangi kemudian oleng dan mengalami kecelakaan yang parah. Terlihat jika pada saat itu Ui Myung terluka sangat parah hingga membuatnya tak bisa segera menyembuhkan dirinya. Hyun-soo yang melihat salah satu tentara yang masih hidup ia pun mendekati si tentara yang sedang menangis dan meminta Hyun-soo untuk menghabisinya karena ia merasa tak tahan dengan semua kegilaan ini. Dan pada akhirnya Hyun-soo mengiyakan permintaan si tentara meskipun hal itu kembali membuatnya merasa sangat sedih. Melihat Ui Myung yang ingin kembali mengganti tubuhnya untuk kabur, Hyun-soo pun langsung menyeretnya masuk ke dalam Bomseom untuk menyerahkan diri sebagai bahan penelitian agar ditemukan vaksin yang bisa menghentikan wabah monster. Ui Myung terus memohon kepada Hyun-soo untuk mengurungkan niatnya dan berkata jika hal itu merupakan hal yang sia-sia karena sudah pasti mereka berdua akan mati. Tak berselang lama ternyata para militer sudah mengepung terowongan tersebut dan langsung menghujani peluru kepada mereka berdua hingga membuat keduanya tak sadarkan diri. Sementara itu NU dan para penghuni lainnya terlihat sudah tiba di apartemen Green Home namun mereka dibuat tercengang karena kini tempat tersebut sudah hancur tak berbentuk. Ternyata kedatangan NU pada saat itu ingin mencari En-hyuk kakak tirinya, karena kemarin ia tidak ikut kabur bersama dengan para rombongan. Akan tetapi NU hanya menemukan beberapa barangnya saja dan merasa jika En-hyuk kakaknya itu sudah dipastikan tidak selamat karena tertimpa dengan reruntuhan. Di waktu yang sama salah satu penghuni apartemen bernama Jae-won langsung merebut senjata yang dipegang oleh Jisoo karena merasa jika pihak militer bisa menyelamatkannya. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh atasannya Cha-yong yang langsung menghajar NU karena sudah berani mengancamnya. Saat akan dihabisi, Cha-yong langsung menghentikan atasannya itu dan melaporkan jika tempat ini terdapat monster yang sudah menewaskan para pasukan Gaga. Ia yang merasa ketakutan kemudian menyuruh Cha-yong untuk mengikat mereka semua di tempat ini. Cha-yong yang tak bisa berbuat apa-apa, ia pun hanya bisa menuruti perintah atasannya itu namun Cha-yong terlihat sengaja melonggarkan ikatan NU agar ia dan lainnya bisa segera menyelamatkan diri. Hingga tak lama setelah itu mereka kemudian bertemu dengan Myung-suk istri dari Pak Dusik yang kini sudah terbebas dari kepompong. Atasan Cha-yong yang melihat hal itu ia pun tampak ketakutan dan langsung menabrak Myung-suk dengan mobil karena merasa jika ia sudah terjangkit wabah monster. Ia bahkan berniat membakar si ibu Myung-suk namun Cha-yong terus memohon kepada atasannya dan berkata jika orang yang berada di depannya itu merupakan manusia. Akan tetapi ia sama sekali tidak menghiraukan perkataan Cha-yong dan langsung melumuri Myung-suk dengan bensin. Tanpa diduga monster setengah kepala yang kita kira sudah mati ternyata masih hidup dan langsung menyerang atasan Cha-yong hingga membuatnya seketika tewas. Pada saat itu Yong-su si anak kecil memberi pesan isyarat kepada Cha-yong untuk tidak membuat keributan supaya mereka bisa selamat. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh para penghuni apartemen untuk segera masuk ke dalam bus milik tentara melalui aba-aba yang diberikan oleh Cha-yong. Namun karena dikejutkan dengan kedatangan sebuah drone dari pihak militer, si monster buta yang mendengar itu pun langsung menyerangnya hingga membuat para penghuni ketakutan dan berteriak. Karena mendengar suara itu si monster buta langsung menyerang mereka namun berhasil diselamatkan oleh Cha-yong dengan menembakinya hingga membuat para penghuni bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi Cha-yong harus kembali berhadapan dengan monster lain yang langsung melilitnya. NU yang melihat hal itu ia pun berniat menolong akan tetapi dicegat oleh Jae-won. Untungnya pada saat itu Cha-yong berhasil melepaskan diri dari si monster dan langsung berlari mengejar bus.
Dan saat berada di perjalanan mereka kemudian tak sengaja bertemu dengan para penyintas yang lain bernama Wang Hosang dan memaksa Chayong untuk membawanya ikut bersama mereka. Sementara itu kita kemudian diperlihatkan dengan Hyun Soo yang sudah diamankan oleh militer untuk segera dibawa masuk ke dalam pusat penelitian bom Seom. Dan sesampainya di sana Hyun Soo langsung dibawa ke sebuah lapangan arena untuk diuji cobakan oleh Dr. Lim bersama dengan salah satu monster yang berhasil mereka amankan. Hyun Soo yang masih merasa percaya jika mereka bisa menemukan vaksin dengan tubuhnya, ia pun sama sekali tidak melawan dan menuruti semua apa yang diminta oleh si dokter. Di sisi lain Ui Myung terlihat dibawa ke kamar mayat karena diduga ia telah terinfeksi wabah monster serta dinyatakan telah meninggal. Namun kedua dokter yang akan melakukan autopsi kemudian dibuat keheranan karena melihat tubuh Sang-wook atau Ui Myung yang secara tiba-tiba menghilang. Hingga ketika dua dokter yang sedang menelitinya Ui Myung pun langsung menyerang kedua dokter itu dengan menggunakan pisau beda hingga membuat keduanya seketika tewas. Ui Myung yang masih terluka dan tak bisa menyembuhkan dirinya ia pun terlihat menyeret tubuhnya serta langsung memakai pakaian laboratorium untuk mengelabui orang yang berada di tempat tersebut. Di waktu yang sama Hyun Soo terlihat dihajar habis-habisan oleh si monster akan tetapi Hyun Soo sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun dan malah menyuruh si monster untuk berhenti menyerangnya. Saat si monster berusaha untuk menghisap darah Hyun Soo ia pun seketika kembali teringat dengan ingatan manusianya dan tak lama setelah itu si monster langsung berhenti menyerang Hyun Soo. Dengan wujud monsternya itu ia memohon kepada Hyun Soo untuk menyelamatkannya dan berkata jika ia tak mau kembali menyakiti orang lain. Dr. Lim yang melihat hal itu tampak begitu kagum dan merasa tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Hyun Soo hingga membuat monster bisa tunduk serta berkomunikasi dengannya. Namun sayangnya pada saat itu Dr. Lim langsung menyuruh para bawahannya untuk menghabisi si monster karena sudah dianggap tak berguna. Hal itu kemudian membuat Hyun Soo kembali membuatnya bersedih dan menyuruh mereka untuk tidak membunuhnya karena si monster memiliki keinginan untuk segera sembuh. Setelah itu Dr. Lim kemudian menghampiri Hyun Soo dan memintanya untuk beristirahat karena besok ia berencana untuk kembali melakukan eksperimen yang lain kepadanya. Lalu saat berada di luar Dr. Lim kemudian tak sengaja berpapasan dengan Yi Kyung di mana hal itu ternyata disadari oleh Dr. Lim dan langsung mengajaknya untuk ikut menemui Sang-won tunangannya yang kini sudah menjadi bahan eksperimen. Hal itu kemudian membuat Yi Kyung menangis sejadi-jadinya dan merasa tak percaya dengan apa yang terjadi kepada tunangannya itu. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba Yi Kyung merasakan sakit di perutnya karena ternyata ia sedang hamil mengandung anak dari Sang-won. Merasa jika anak yang ia kandung merupakan monster, Yi Kyung pun bertekad untuk tidak melahirkan anaknya. Scene kemudian berpindah kepada para penghuni Green Home yang terlihat sedang pergi menuju ke lokasi kamp penampungan. Karena Yong-soo kebelet pipis ia pun segera menghampiri Chayong dan memintanya untuk berhenti sebentar. Chayong yang mendengar itu ia pun langsung menghentikan bus dan bahkan ikut menemani si bocil karena merasa ketakutan. Di waktu yang sama Suyong yang merupakan kakak dari si bocil kemudian terbangun dari tidurnya karena mendengar Jae-won terus bergumam. Saat Suyong melihat ke arahnya, ternyata Jae-won sudah berubah menjadi monster dan langsung mencekiknya. Melihat hal itu Pak Wang langsung menembaki Jae-won dengan menggunakan senapannya yang juga dibantu oleh Chayong. Kemudian Pak Wang meminta seluruh penumpang untuk keluar dan langsung membawa si gadis yang pada saat itu tidak sadarkan diri. Jae-won yang kini sudah berubah dengan wujud monsternya ia pun berusaha menyerang dan untung saja Pak Wang berhasil menembaki kakinya dan berniat untuk membakarnya. Dengan wujud monsternya itu Jae-won ternyata memiliki kemampuan mengeluarkan suara ultrasonik yang bisa membuat pecahnya gendang telinga. Jisoo yang melihat hal itu kemudian memaksakan dirinya untuk mengambil korek dan untung saja Jisoo berhasil membakar monster Jae-won. Meskipun mereka berhasil selamat dari serangan monster Jae-won, ternyata sang kakak dari Yong-soo yaitu Suyong harus meregang nyawa karena dicekik oleh Jae-won. Tentu hal itu membuat mereka semua sangat sedih terutama Yong-soo dan meminta mereka untuk membawa kakaknya ikut bersama dengan mereka ke kamp penampungan. Sementara itu Dr. Lim yang menunggu Yi Kyung di luar ia pun langsung disetrum oleh pihak militer dan diseret ke hadapan Perdana Menteri. Di mana saat ia kembali tersadar si Perdana Menteri yang memiliki kekuasaan penuh kemudian memberitahu kepada Dr. Lim jika ia sudah menggerakkan semua para penyintas menuju ke stadion. Ia juga memberikan barang yang sebelumnya dibawa oleh para preman dan menyuruh Dr. Lim untuk membuka koper tersebut yang ternyata berisi vaksin untuk menyembuhkan wabah monster. Saat dibuka ternyata vaksin tersebut telah hilang dan dengan santainya Dr. Lim memberitahu bahwa vaksin itu sudah ia simpan di tempat yang tersembunyi di mana tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya.
Merasa dipermainkan, si Perdana Menteri langsung menembaki tangan si Dr. Lim dan memintanya untuk segera memberitahu di mana ia menyimpan vaksin tersebut. Dengan gilanya, si Perdana Menteri kemudian memberitahu kepada Dr. Lim jika ia berniat melakukan pembersihan kepada semua para penyintas sebelum akhirnya mereka benar-benar berubah menjadi monster. Mendengar itu, Dr. Lim yang awalnya merintih kesakitan, ia pun terlihat tertawa dan mengatakan jika hal itu adalah ide yang bagus. Mereka yang mempunyai tujuan yang sama kemudian sepakat untuk membumi hanguskan para penyintas serta Dr. Lim akan memberitahu di mana lokasi vaksin yang ia sembunyikan. Sementara NU dan para penghuni yang masih selamat terlihat jika mereka merasa lega karena akhirnya mereka bisa menemukan tempat yang aman. Di waktu yang sama, Sersan Ta'in yang baru mengetahui terkait hal yang akan dilakukan oleh si Perdana Menteri, ia pun terlihat sangat syok dan langsung memerintahkan para bawahannya untuk menghentikan aksi gilanya itu. Namun pada saat itu ternyata si Perdana Menteri sudah meluncurkan rudal pembasmi ke arah stadion hingga membuat semua para penyintas ketakutan dan langsung berlari keluar. Seketika suasana yang awalnya tampak tenang dan teratur seketika tak terkendali di mana semua orang saling berdesakan satu sama lain hanya untuk bisa menyelamatkan diri. Untung saja pada saat itu Ta'in setelah sampai di pusat penelitian bom Seom, ia pun langsung membunuh si Perdana Menteri beserta dengan para bawahannya. Ternyata si Perdana Menteri terjangkit dengan wabah monster di mana setelah ditembak ia kembali hidup dan berusaha menyerang Ta'in, namun untungnya berhasil dilumpuhkan oleh Kim Yong-su. Setelah menguasai tempat tersebut, Ta'in kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk meledakkan tempat ini karena dianggap sudah tidak berguna. Di tengah situasi tersebut, Ui Myung yang kini berhasil memulihkan tubuh Sanguk, ia pun terlihat mendatangi Hyun Soo dan mengatakan jika ia akan membiarkan Hyun Soo mati tertimpa runtuhan. Di mana saat Ui Myung akan pergi, Hyun Soo langsung memecahkan kaca pembatas dan menyerang Ui Myung dengan sekuat tenaganya. Hyun Soo yang saat ini sudah dikuasai penuh oleh monster, ia pun terlihat berusaha menghajarnya, namun Hyun Soo terlihat kesulitan karena kini Ui Myung terlihat sangat overpower dan bahkan ia bisa mengubah Hyun Soo menjadi patung. Di waktu yang sama, NU yang masih berada di seputaran stadion, ia pun mendengar suara teriakan dari Jisoo yang menyuruh Yong-soo untuk segera pergi menyelamatkan diri. Dari arah kejauhan, NU terus memanggil Jisoo untuk segera pergi karena gedung yang berada di atasnya akan segera runtuh. Namun hal itu tak mungkin bisa Jisoo lakukan sebab kakinya tertancap patahan besi hingga membuatnya tak bisa menyelamatkan diri. Sementara itu Yi Kyung yang kembali tersadar, ia pun dengan tertatih-tatih berjalan keluar untuk menyelamatkan diri melalui dermaga yang membeku. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba jalanan tersebut hancur hingga membuat Yi Kyung tenggelam bersama anak yang sedang ia kandung. Namun tiba-tiba Yi Kyung diselamatkan oleh bayi yang ia kandung yang ternyata sudah brojol dan berwujud monster seperti yang Yi Kyung duga sebelumnya. Singkat cerita, 1 tahun akhirnya berlalu di mana kita kemudian diperlihatkan dengan para penyintas yang kini masih bertahan hidup di balik reruntuhan gedung stadion di bawah kepemimpinan dari Sersan Ta'in. Sama seperti sebelumnya saat berada di apartemen Green Home, para warga atau penyintas harus tetap menaati peraturan yang ketat serta melakukan check-up setiap harinya guna melacak keberadaan monster. Namun setelah melewati insiden tersebut, kini NU dianggap sebagai dalang atas kematian Ketua Ji, yaitu atasan Chayong yang terbunuh di apartemen Green Home karena serangan monster. Karena hal tersebut, NU mendapatkan sikap diskriminasi dari para penyintas serta para awak militer. Untuk menebus semua kesalahannya, NU selalu diperbudak oleh anak dari Ketua Ji untuk membawa perlengkapan make-up kepadanya. Terlihat jika kini NU memiliki pribadi yang sangat berbeda dari sebelumnya mengingat apa yang terjadi kepadanya serta rekan atau keluarga yang mati akibat wabah monster ini. Meskipun dilarang keras oleh para militer untuk tidak keluar dari tempat persembunyian, namun NU sama sekali tidak peduli dan secara diam-diam dirinya selalu pergi melalui jalan tikus yang tak diketahui oleh siapapun. Akan tetapi di hari itu beberapa penyintas tak sengaja melihat NU yang menyelinap keluar dan langsung mengikuti NU secara diam-diam. Tujuan mereka mengikuti NU tak lain ingin mendapatkan perhatian dari para pasukan naga, terlebih lagi NU adalah orang yang dianggap telah membunuh ketua mereka. Dengan senjata yang mereka temukan, mereka pun berniat membunuh NU untuk dibawa sebagai bukti karena NU sudah berniat kabur. Menyadari jika terdapat orang yang mengikutinya, NU langsung berlari hingga membuat ketiga orang tersebut tersesat dan malah bertemu dengan seorang gadis yang sedang tertidur bernama Siong. Tanpa curiga sedikit pun,
Mereka langsung mendekatinya namun tanpa diduga setelah disentuh tiba-tiba ia langsung memperlihatkan keanehan seolah sedang dikendalikan. Ternyata gadis tersebut memiliki kemampuan mengubah seseorang menjadi monster hanya disentuh saja tanpa mengalami gejala apapun seperti mimisan ataupun sebagainya. Dan oleh karena itu si penyintas tersebut seketika berubah menjadi monster dan sudah dipastikan jika orang yang mencoba mengikuti NU dinyatakan tidak selamat atau lebih tepatnya berakhir menjadi monster. Sementara pasukan Gagak yang sedang mencari barang logistik dibuat panik setelah mendapatkan kabar jika salah satu rekan mereka bernama Sersan Choi dinyatakan hilang secara misterius. Karena ia merupakan bagian penting dari pasukan mereka, Yonghu yang merupakan wakil dari Sersan Tak-in kemudian langsung mengerahkan pasukannya untuk menyusuri tempat di mana lokasi terakhir mereka melihat keberadaannya. Namun di waktu yang bersamaan mereka juga mendapatkan masalah yang lain di mana pada saat itu mereka mendengar suara ledakan dari arah kamp penampungan hingga membuat mereka langsung bergerak ke sana. Setelah dicek ternyata para monster mulai berdatangan ke arah stadion hingga membuat mereka dengan terpaksa langsung memutar balikan mobil untuk segera mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain NU yang berhasil selamat dari kejaran para penyintas ia pun terlihat ingin segera pergi dari gedung tersebut. Namun tanpa diduga ternyata gedung kosong itu ternyata sudah dipenuhi oleh para monster yang bersiap menyerang siapapun. Saat melihat keberadaan NU mereka langsung menyerangnya untuk dijadikan santapan mereka. Namun tanpa diduga ada salah satu monster yang datang menyelamatkan NU hingga membuat gerombolan monster itu terjatuh dan membuat NU berhasil selamat. Merasa jika orang tersebut merupakan Enhyok kakak tirinya ia pun segera keluar untuk melihat apakah dugaannya itu benar atau tidak. Ia terus memanggil nama kakaknya dan memintanya untuk tidak pergi dan memperlihatkan dirinya sebab ia sudah cukup lama menantikan kehadirannya. Namun di saat itu juga, Siong kembali datang menghampiri NU bersama dengan salah satu penyintas yang telah ia rubah menjadi monster. Melihat si monster yang berniat menyerang anak tersebut, NU langsung berusaha menyelamatkannya akan tetapi tanpa diduga ternyata si monster menuruti semua perintah yang dikatakan olehnya. Di tengah situasi yang mencekam itu, ia memberitahu kepada NU jika si monster sudah berperilaku baik dan menyuruh NU untuk segera pergi karena si monster tak akan menyakitinya. Saat akan pergi NU tiba-tiba ingin menyentuh si gadis itu namun berhasil didorong oleh monster berukuran kecil yang seolah memberi pesan kepada NU untuk tidak melakukan hal yang ceroboh. Di sisi lain Yonghu yang melihat gerombolan monster sedang menuju stadion dirinya ia pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk memancing para monster menuju ke sebuah pangkalan bensin untuk diledakkan secara bersamaan. Untungnya rencana tersebut berjalan sebagai mestinya akan tetapi Yonghu harus kembali kehilangan beberapa pasukan serta amunisi yang mereka punya kian semakin menipis. Sementara itu masalah juga kembali dihadapi oleh salah satu penyintas di mana terdapat seorang ibu-ibu yang harus diisolasi karena terjangkit wabah monster. Hal itu kemudian membuat Yongsu merasa murka karena Tak-in sama sekali tidak memperhatikan pasukannya sendiri dan malah bersikap gegabah hanya untuk melindungi para penyintas. Di waktu itu juga para pasukan Gagak yang melakukan patroli juga menemukan salah satu penyintas yang kabur di mana pengungsi tersebut merupakan orang yang berusaha menyerang NU. Setelah itu ia langsung dibawa kepada Dr. Lim untuk dilakukan pemeriksaan karena terduga ia terjangkit wabah monster tanpa mengalami gejala seperti biasanya. Di sisi lain Yonghu yang tadi belum sempat menyelamatkan Yong Seok ia pun terlihat mendatangi Tak-in dan mengatakan jika besok pagi ia akan kembali melanjutkan misi pencarian yang tertunda. Mendengar hal itu Tak-in langsung melarangnya pergi karena bagaimanapun mereka tak bisa mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkan Yong Seok. Lalu saat berada di baraknya ia pun diberitahu oleh salah satu rekannya jika alasan kepergian Yong Seok itu hanya ingin mencari obat untuk diberikan kepada pacarnya yang saat ini sedang sakit keras. Yonghu yang mendapatkan informasi tersebut ia pun hanya bisa berharap jika Yong Seok dapat segera kembali dengan selamat. Sementara itu Chayong yang kini bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga para penyintas kemudian mendapati jika terdapat 2 orang penyintas yang tak berada di kamarnya. Seorang pastor yang merupakan ayah dari Peter kemudian mengatakan jika dirinya melihat ketiga para penyintas itu pergi mengikuti NU tadi pagi dan sampai sekarang ini mereka belum kembali. Chayong yang penasaran kemudian langsung pergi mendatangi NU untuk memastikan apakah hal tersebut benar adanya. Namun pada saat itu NU sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan Chayong dan balik menyuruhnya untuk tidak perlu ikut campur. Hingga saat percakapan yang tak berujung itu mereka kemudian dikejutkan dengan kedatangan gadis misterius yang menanyakan kepada NU apakah ia ingin bertemu dengan orang yang selalu menyelamatkannya.
Siong yang mengetahui semua tujuan dari NU kemudian mengulurkan tangannya dan berkata jika dirinya akan membawanya pergi bertemu dengan orang yang selama ini ia cari. Akan tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Cha-yong dan memberitahu jika ia tidak sendirian melainkan bersama dengan Yi Kyung si pemadam kebakaran. Hal itu membuat NU merasa terkejut serta merasa tak menyangka jika ia berhasil selamat dari kejadian 1 tahun yang lalu. Dengan perasaan yang marah, Yi Kyung kemudian memarahi gadis tersebut dan memintanya untuk tidak mendekati mereka. Ternyata anak tersebut merupakan anak dari Yi Kyung yang lahir ketika insiden 1 tahun yang lalu saat terjadi ledakan besar karena ulah si Perdana Menteri. Yi Kyung yang melihat hal itu langsung membungkus serta mengikat tangan anaknya dan langsung membawanya pergi begitu saja. NU yang sangat ingin bertemu dengan sosok monster yang selalu menyelamatkannya, kemudian mengejar Yi Kyung di mana Cha-yong juga ikut pergi menyusul NU untuk membawanya pulang. Akan tetapi NU pada saat itu meminta kepada Cha-yong untuk tidak menghalanginya sebab ia sangat ingin bertemu dengan kakak tirinya yang menurutnya masih hidup. Saat akan pergi NU tiba-tiba terjatuh ke sebuah ranjau yang dibuat oleh seseorang di mana hal itu disadari oleh Cha-yong yang berusaha langsung menangkapnya. Tiba-tiba dari balik rerumputan orang tersebut langsung mendorong keduanya hingga membuat Cha-yong dan juga NU terjebak di dalam lubang tersebut. Sementara itu si pria yang memiliki gejala monster terlihat mendatangi ke area tempat isolasi untuk melihat ibunya yang diamankan oleh pihak militer karena terjangkit wabah monster. Awalnya mereka terlihat saling menanyakan kabar satu sama lain dan terlihat biasa saja. Akan tetapi si anak itu kemudian langsung bersikap agresif dan memaksa si ibu untuk bunuh diri dengan meminum herbisida. Hal itu sengaja ia lakukan karena ia tak mau melihat ibunya tersiksa dengan wabah monster dan menurutnya hal ini merupakan keputusan yang tepat. Ternyata hal itu diperintahkan oleh Dr. Lim yang mana tiba-tiba sang ibu ternyata masih hidup yang membuatnya semakin murka dan menghabisinya secara keji. Tak berselang lama si anak itu kemudian meledakkan diri hingga membuat tubuhnya hancur hingga membuat Dr. Lim yang menyaksikan itu seketika panik dan langsung pergi mendatangi Ta-in untuk melaporkan hal tersebut. Ta-in yang mendengar hal itu segera pergi mendatangi area isolasi dan tanpa pikir panjang ia langsung membakar ruangan tersebut karena ia tak mau membuat keributan di tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Di sisi lain kita kemudian diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Ketua Ji yang mana ia merupakan istri dari tentara yang terbunuh oleh monster saat berada di apartemen Green Home pada saat itu. Terlihat jika ia memiliki sebuah rahasia yang berhubungan dengan keluarga yang terlihat dari foto yang ia simpan. Hingga ketika anak perempuannya bernama Jung Yesul yang masuk tanpa mengetuk pintu ia pun terlihat marah dan langsung mengusir anaknya karena Yesul masuk tanpa meminta izin. Lalu saat mendengar pemberitahuan dari militer yang memberitahu mengenai si ibu yang terinfeksi dan dinyatakan meninggal ia pun terlihat panik serta merasa khawatir. Sementara itu NU dan Cha-yong yang masih terjebak mereka pun terlihat berusaha menyelamatkan diri namun karena kondisi tanah yang terlalu berlumpur serta kaki yang terkilir mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga tak lama setelah itu ada seseorang yang melemparkan tali kepada mereka di mana orang tersebut ternyata Pak Wang orang yang pernah ikut masuk ke dalam bus menuju ke kamp penampungan. Tak hanya sendiri ternyata Pak Wang memiliki seorang putri bernama Hani di mana ia terlihat menyukai Cha-yong dan langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Akan tetapi pada saat itu Pak Wang langsung mengamankan keduanya dan berpikir jika kini mereka tak bisa mempercayai manusia lagi. Untuk itu ia berjanji akan membebaskan mereka besok dan menyuruh mereka segera pergi dan jika mereka kembali bertemu dengannya maka hal ini akan terus berulang. Sin kemudian berpindah kepada si Dr. Lim yang terus mencari tahu mengenai penyebab pasiennya yang memiliki gejala monster namun tidak memiliki gejala seperti mimisan ataupun sebagainya. Saking merasa keheranan ia pun seolah merasa tak percaya hingga membuatnya terus memikirkan hal tersebut. Saat mendengar rekaman pria tersebut ia pun dibuat terkejut karena ternyata sebelum itu ia sempat bertemu dengan seorang gadis kecil yang berada di taman bunga. Tentu hal itu membuatnya kembali bertanya-tanya dan memikirkan apakah ia bertemu dengan monster yang selama ini sedang ia cari. Di tempat berbeda kita kemudian diperlihatkan dengan Yi Kyung bersama anaknya yang kini tinggal di sebuah bangkai kapal. Terlihat jika hubungan keduanya selama ini tidak terlalu harmonis karena anak Yi Kyung ternyata sering berulang kali merubah manusia menjadi monster. Karena hal itulah Yi Kyung sering mengurung anaknya itu ke sebuah ruangan dan merasa tak percaya jika putrinya itu selalu bersikap ceroboh serta tidak memperdulikan perkataannya. Di mana tak lama setelah itu Yi Kyung tiba-tiba mencium asap di balik kamar anaknya dan hal itu sengaja dilakukan oleh Siong untuk bisa terlepas dengan Yi Kyung dengan cara menceburkan diri ke laut.
Yi Kyung yang merasa khawatir dengan anaknya, ia pun berusaha mencari putrinya, akan tetapi ia harus kehilangan jejak. Di waktu yang sama, Yong-hu yang berada di ruangan kendali kemudian mendapatkan sinyal SOS yang ternyata dikirimkan oleh Yong-suk yang ternyata masih selamat dan saat ini berada di pusat laboratorium Bomseom. Bersamaan dengan hal itu, ternyata Sersan Tak-in mulai terjangkit wabah monster dan sudah masuk ke dalam fase halusinasi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dr. Lim yang melihat hal itu kemudian menawarkan kesepakatan kepada Tak-in jika dirinya akan membantunya agar tidak masuk ke dalam proses monsterisasi dan menjadikannya sebagai manusia setengah monster seperti Hyun-soo si manusia spesial. Namun hal tersebut akan ia lakukan asalkan Tak-in bersedia mengeluarkannya dari tempat ini dan membawanya pergi ke pusat penelitian Bomseom. Sin kemudian berpindah kepada NU yang berhasil kabur karena bantuan Hani, anaknya si Bapak Wang yang sebelumnya telah membuat kesepakatan, di mana Cha-yong harus tinggal bersamanya. Pada saat itu NU kembali mendatangi gedung saat ia diserang kemarin dan pada saat itu ia kembali bertemu dengan putrinya Yi Kyung yang tanpa aba-aba langsung mendorong NU jatuh ke dalam jurang. Di waktu yang sama tiba-tiba muncul monster yang selalu menyelamatkan NU di mana orang tersebut ternyata adalah Hyun-soo dengan wujud monsternya. Sin kemudian kembali ke masa lalu, tepatnya saat Yi Kyung berhasil melahirkan anaknya. Terlihat pada saat itu jika Yi Kyung ingin membunuh anaknya karena sudah mengetahui jika anak yang ia kandung selama ini merupakan seorang monster. Akan tetapi saat Yi Kyung mendengar suara tangisan dari anaknya, ia pun terlihat merasa tak tega dan pada akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan memilih pergi untuk tidak merawat anaknya. Hingga pada akhirnya anak tersebut ternyata dirawat oleh Hyun-soo di mana ternyata sang anak memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dari anak pada umumnya. Setiap hari Yi Kyung selalu mengunjungi anaknya serta hanya memastikan dari arah kejauhan saja. Karena sang anak tidak memperlihatkan keanehan apapun, Yi Kyung kemudian memutuskan kembali mendatangi Hyun-soo untuk meminta izin karena ia ingin merawat anaknya. Namun di suatu peristiwa tak terduga kemudian terjadi di mana sang anak yang sedang bermain tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman hingga membuatnya tertembak dan tertusuk dengan panah. Bukannya mati, anak dari Yi Kyung kembali hidup dan langsung memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya di mana ia bisa mengubah manusia normal menjadi monster hanya dengan sentuhan. Semenjak saat itu Yi Kyung selalu berusaha mengurung anaknya sebab dirinya tak mau anaknya kembali merubah manusia menjadi monster. Karena hal itulah kini anaknya Yi Kyung memiliki kebencian yang sangat besar kepada manusia dan bahkan ia bertekad untuk melenyapkan manusia dengan kemampuannya. Sin kemudian kembali ke masa sekarang, tepatnya setelah NU berhasil diselamatkan oleh Hyun-soo yang mana tak lama setelah itu ia pun langsung bergegas pergi. Hal itu kemudian membuat NU merasa kebingungan dan balik memanggil Hyun-soo dan bertanya kenapa ia selalu datang menyelamatkannya dan selalu pergi tanpa berbicara. Hyun-soo yang mendengar itu dengan dingin mengatakan jika ia selalu datang karena hanya kebetulan lewat dan ia sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan setelah mengatakan hal itu, Hyun-soo langsung pergi begitu saja namun NU kembali mencoba untuk mengikutinya. Hyun-soo yang tak mau diikuti ia pun langsung mengibaskan sayapnya hingga membuat sepatu NU langsung meleleh. Hal itu kemudian dilihat oleh Pak Wang yang langsung segera menghampiri NU dan menyuruh Hyun-soo segera pergi sebelum ia menghabisinya dengan senapan yang ia punya. Hyun-soo yang mendengar itu kemudian segera pergi bersama dengan Seong di mana mereka terlihat sama sekali tidak melakukan perlawanan. Saat sedang bersama Seong menuju pulang ke tempat persembunyian mereka, Hyun-soo yang penasaran kemudian bertanya kenapa ia mencoba mencelakakan NU dengan mendorongnya ke dalam jurang. Seong kemudian menjawab jika sekarang dirinya sudah memutuskan hubungan bersama manusia dan menganggap bahwa manusialah yang merupakan monster sesungguhnya. Alasan ia melakukan hal tersebut karena para manusia sudah membunuh teman-temannya dan berlindung dengan kata ketakutan. Untuk itu ia akan melakukan hal yang sama kepada mereka supaya mereka tahu bagaimana rasa sakit ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Saat diajak pulang ke rumahnya, Seong mengatakan jika rumahnya sudah terbakar di mana hal itu kemudian membuat Hyun-soo terkejut dan segera pergi ke sana untuk melihat keadaan Yi Kyung. Di mana Yi Kyung yang masih berada di sana ia pun terlihat diselamatkan oleh monster bayi teman dari Seong yang juga ikut dibantu oleh Hyun-soo untuk segera dibawa ke tempat yang lebih aman. Sementara itu Yong-hu yang berhasil mendapatkan koordinat dari rekannya Yong Seok, awalnya ia berniat pergi dengan seorang diri dan menyuruh para pasukannya untuk tetap berada di stadion. Namun hal itu kemudian disadari oleh Tak-in dan meminta beberapa orang untuk menemaninya di perjalanan termasuk membawa Dr. Lim bersama dengannya.
Hingga diputuskanlah beberapa orang dengan 2 mobil untuk ikut bersama dengan Yong-hu di mana tujuan mereka saat ini yaitu ingin menyelamatkan Yeong-seok rekan mereka. Sementara Tak-in tetap berada di stadion untuk menjaga situasi dapat kondusif dan berjalan seperti biasanya. Di mana saat berada di perjalanan tiba-tiba Dr. Lim meminta Yong-hu untuk berhenti sebentar karena ia ingin segera buang air. Yong-hu kemudian menyuruh beberapa pasukannya untuk mengawal Dr. Lim supaya tidak kabur ataupun mungkin terdapat monster yang berusaha menyerangnya. Tak berselang lama Yong-hu bersama pasukannya mendeteksi pergerakan monster yang membuat mereka seketika panik karena jumlah mereka yang sangat banyak. Untung saja mereka pada saat itu bisa melumpuhkan beberapa monster tersebut hingga membuat mereka berhasil selamat dari kejaran monster yang berusaha menyerang mereka. Namun pada saat itu Dr. Lim ternyata telah mengambil sampel potongan tubuh dari monster itu dan mengatakan jika mereka terlihat berbeda dari monster lain dengan insting serta memiliki kemampuan yang bisa bekerja sama. Hal itu juga dibenarkan oleh Yong-su dan berkata jika para monster bergerak secara sekaligus seolah menunggu mereka dan bekerja sama secara sistematis untuk mengejar satu target. Singkat cerita Yong-hu dan juga pasukannya kini terlihat sudah tiba di Bomseom, di mana setelah itu ia meminta pasukannya untuk berpencar mencari di mana keberadaan Yong-seok. Sedangkan dirinya akan pergi bersama Dr. Lim menuju ruang laboratorium untuk mengambil penelitian yang dulu sempat tertinggal. Di waktu yang sama di stadion terlihat para penyintas serta pasukan gagak yang sedang berada di ruang mereka kemudian dibuat panik saat mendengar suara gemuruh dari balik ventilasi. Dalam situasi panik itu Ketua Ji kemudian menghampiri putrinya Yesul dan meminta bantuannya untuk ikut sebentar karena ada sesuatu hal yang harus mereka lakukan bersama. Sin kemudian berpindah ke pusat ruangan kendali di mana pada saat itu salah satu pasukannya bernama Lee Dong-jun melaporkan kepada Tak-in jika Yong-hu bersama pasukannya sudah tiba di Bomseom. Akan tetapi tiba-tiba jaringan koneksi mereka terputus setelah suara gemuruh yang berada di balik dinding dan ia menduga jika hal itu merupakan perbuatan dari monster. Tak-in yang menyadari jika telah terjadi sesuatu, kemudian langsung bergerak menuju ke arah sinyal yang mengarah ke tempat kediaman Ketua Ji. Yang mana mereka kemudian meminta Ketua Ji untuk membuka pintu tralis serta menyuruhnya untuk segera berkumpul dengan para penyintas yang lain. Di mana setelah mengumpulkan mereka semua, Tak-in berencana untuk melakukan pengecekan mandiri karena mengetahui jika di dalam stadion terdapat salah satu penyintas yang terjangkit wabah monster yang mana ia sudah masuk ke level akhir. Secara bersamaan mereka kemudian harus melukai tangan mereka masing-masing dan jika salah satu dari mereka lukanya bisa kembali sembuh maka orang tersebut akan dieksekusi. Namun pada saat itu hanya Tak-in sendiri yang tak melakukan pengecekan hingga membuat Ketua Ji protes dan menyuruhnya untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa benar jika Sersan Tak-in telah terjangkit wabah monster yang telah masuk ke fase terakhir yaitu fase halusinasi. Karena terdesak ia pun dengan terpaksa melukai tangannya serta memperlihatkan kepada para penyintas untuk membuktikan bahwa ia tidak terjangkit wabah. Tanpa diduga listrik kemudian padam di mana pada waktu yang bersamaan luka dari Tak-in dapat kembali sembuh, namun pada saat itu tidak ada satupun orang yang melihat hal tersebut. Sin kemudian kembali berpindah kepada Yong-hu dan para pasukannya yang pada saat itu mendapatkan serangan dari monster hingga membuat salah satu rekannya bernama Yu-seok harus gugur. Di waktu yang sama Yong-hu bersama Dr. Lim kemudian dibuat tercengang saat melihat sebuah kepompong yang terlihat akan segera menetas. Merasa terancam dengan hal itu Yong-hu kemudian langsung memerintahkan para bawahannya bersama Dr. Lim untuk segera pergi karena tujuan pertama mereka yaitu ingin menyelamatkan Yong-seok. Namun pada saat itu Dr. Lim menolak untuk pergi dan memberitahu jika ia harus tetap berada di sini guna meneliti hal yang tak pernah ia lihat selama ini. Meskipun hal itu mendapatkan tentangan dari Yong-hu namun Dr. Lim bersikeras untuk tetap tinggal dan berkata jika nanti ia akan menyusul mereka. Merasa jika hal itu bukan tanggung jawabnya lagi Yong-hu pun segera pergi untuk menyusul rekannya yang menurutnya mereka saat ini dalam bahaya. Sementara itu NU bersama Chayong yang kini masih berada di tempat persembunyian Pak Wang. Tiba-tiba didatangi oleh Hyun-su sambil membawa Yi-kyung dan meminta tolong kepada mereka untuk menyelamatkan Yi-kyung. Akan tetapi Pak Wang yang menyadari jika Hyun-su merupakan seorang monster ia pun tanpa basa-basi langsung menembak Hyun-su karena sudah berani mendatangi mereka. NU yang kesal dengan tindakan Pak Wang kemudian langsung menawan Hani anaknya dan memintanya untuk tidak bergerak, karena jika tidak ia tak segan akan membunuh anaknya.
Setelah beradu mulut, Pak Wang dan juga anaknya kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka bersama dengan Hyun Soo karena mereka tak mau menolong orang yang bekerja sama dengan monster. Di stadion terlihat pada saat itu jika Ketua Ji mendatangi salah satu penghuni Green Home bernama Kang Sung Wan dan meminta bantuan kepadanya untuk ikut melakukan sesuatu bersamanya. Ketua Ji menyadari jika Sung Wan telah terjangkit wabah monster dan karena hal itulah ia pun mengancam akan memberitahu masalah ini kepada Ta'in. Sung Wan yang merasa curiga ia pun awalnya langsung menolak, namun karena mendapatkan ancaman itu ia pun akhirnya mengiyakan permintaan si Ketua Ji untuk menuruti permintaannya. Dan saat berada di sana tanpa diduga Ketua Ji langsung mendorong Sung Wan hingga membuatnya terjatuh. Hal itu ternyata sengaja ia lakukan untuk dijadikan sebagai tumbal atau lebih tepatnya dijadikan sebagai makanan monster yang selama ini sengaja diam-diam dipelihara oleh Ketua Ji. Scene kemudian berpindah kepada dua tentara yang masih selamat di mana pada saat itu mereka dikejutkan dengan sekumpulan monster yang sengaja dikumpulkan. Saat akan pergi mereka kemudian bertemu dengan seorang pria misterius dan mengatakan untuk segera masuk ke dalam ruang ini karena para monster akan segera naik untuk menyerang mereka. Entah apa maksud tujuannya, ia pada saat itu langsung mengurung kedua tentara itu hingga membuat mereka terjebak. Sementara Yong-Hu bersama salah satu pasukannya terlihat telah sampai di ruang obat-obatan di mana di ruangan tersebut merupakan lokasi terakhir dari sinyal Yong-Seo. Saat memeriksa ruangan tersebut mereka kemudian dikejutkan dengan suara dari balik pintu loker di mana ketika dibuka terdapat seorang gadis yang bersembunyi karena ketakutan. Tanpa merasa curiga bawahannya itu langsung memberikan jaket karena merasa kasihan kepadanya. Menyadari jika mereka merupakan tentara, gadis itu pun langsung memberitahu jika sebelumnya ia pernah melihat salah satu dari mereka mendatangi tempat ini. Di waktu yang sama, Hyun Soo dan yang lainnya terlihat sudah tiba di rumah sakit dan langsung mencari beberapa alat medis untuk segera menyelamatkan Yi Kyung. Akan tetapi karena seluruh tabung oksigen yang kosong kemudian membuat Yi Kyung tak bisa diselamatkan dan Cha-yong memberitahu jika organnya pasti sudah mengalami kerusakan. Meskipun telah dilakukan pertolongan CPR, Yi Kyung sama sekali tak bernafas yang menandakan jika Yi Kyung sudah benar-benar meninggal. Tentu hal tersebut membuat Hyun Soo dan NU merasa sangat terpukul, terlebih lagi mereka telah melihat semua para penghuni apartemen Green Home yang satu persatu meninggalkan mereka. Dan di keesokan harinya NU memberikan surat tulisan yang ditulis oleh kakaknya En Hyuk di mana ia ternyata sudah terjangkit wabah dan memutuskan untuk tidak ikut rombongan bersama mereka. Saat ditanya apakah Hyun Soo melihat keberadaan kakaknya, Hyun Soo mengatakan jika kondisi En Hyuk pada saat itu tidak menunjukkan perubahan apapun. NU yang mendengar hal itu ia pun terlihat berusaha tetap tabah dan karena sebelumnya ia telah menyimpan perasaan kepada Hyun Soo, ia pun mengungkapkan jika dirinya sangat senang karena kini Hyun Soo sudah kembali kepadanya. Setelah mendengar itu Hyun Soo segera bergegas pergi meninggalkan NU dan meminta Cha-yong untuk menjaga NU sebentar karena ada seseorang yang harus bertemu dengan Yi Kyung sebelum ia dimakamkan. Singkat cerita Hyun Soo kemudian tiba di tempat persembunyian Seong dan memberitahu jika ibunya sudah meninggal dan menyuruhnya untuk mengucapkan salam perpisahan. Seong yang mendengar itu ia pun sama sekali tidak peduli dan berkata jika hal itulah yang sangat diinginkan oleh ibunya. Saat Hyun Soo mengatakan jika ia akan menyesali perbuatannya, Seong kembali berpaling dan mengajak Hyun Soo untuk membawanya pergi menemui Yi Kyung ibunya. Sesampainya di sana Hyun Soo meminta kepada NU dan juga Cha-yong untuk keluar sebentar karena ia ingin mengucapkan kata perpisahan kepada ibunya sebelum mereka memakamkannya. Namun saat Seong berdua bersama dengan Yi Kyung ternyata ia kembali menggunakan kekuatannya di mana pada saat itu ia telah mengubah Yi Kyung ibunya menjadi monster. Menyadari itu Hyun Soo langsung menggunakan kekuatan monsternya untuk menghentikan Yi Kyung yang pada saat itu sudah kehilangan kesadaran sebagai manusia. Dengan terpaksa Hyun Soo harus membunuh Yi Kyung di mana hal itu kembali membuat Hyun Soo merasa sangat sedih karena sudah membunuh orang yang selama ini bersamanya. Scene kemudian berpindah kepada Yong-Hu dan juga bawahannya di mana pada saat itu mereka telah berhasil menemukan Yong-Seok rekannya berkat bantuan dari si gadis. Namun pada saat itu kondisinya tampak begitu memprihatinkan dan terkurung di sebuah ruangan. Menyadari jika telah terjadi sesuatu, Yong-Hu kemudian meminta ajudannya untuk menunggu sebentar bersama Yong-Seok dan menyuruh si gadis untuk menunjukkan orang lain yang berada di tempat ini. Di mana tak berselang lama Yong-Hu baru menyadari jika si gadis tersebut dan juga para penyintas yang berada di sana merupakan manusia spesial yang mempunyai kemampuan monster seperti Hyun Soo dan juga Ui Myung.
Melihat kedatangan Yonghu yang telah bersikap kurang ajar, ia pun langsung menghabisinya berserta dengan para pasukannya yang pada saat itu sedang terkurung di sebuah ruangan. Berbeda dengan Dr. Lim, ia pun terlihat didatangi oleh seorang pria di mana orang tersebut ternyata adalah Ui Myung dengan menggunakan tubuh Sang Woo. Sementara itu Hyun Soo tampak begitu terpukul atas kematian Yi Kyung di mana dirinya terus meratapi kepergian Yi Kyung hingga membuatnya kehilangan kesadaran. NU yang sudah dari tadi memperhatikan Hyun Soo, ia pun mencoba untuk menyadarkannya, akan tetapi Hyun Soo yang kini telah dikuasai oleh monsternya, ia pun terus meracau dan menyalahkan semua yang terjadi akibat perbuatan NU dan para manusia lainnya. Di waktu yang sama Dr. Lim pada saat itu didatangi oleh Ui Myung untuk membalaskan dendamnya karena Dr. Lim telah menjadikannya sebagai objek pertama dari penelitian yang ia lakukan. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan Sangwon yang merupakan rekan labnya yang masih berada di balik lemari kaca di mana Dr. Lim adalah orang yang juga melakukan hal yang sama seperti dirinya dulu. Kemudian Ui Myung juga memberitahu, jika kini semua rencananya telah 100% dan kini ia dan para manusia setengah monster yang berada di tempat ini sudah bersiap untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Di akhir scene, kita lalu diperlihatkan dengan kepompong yang berada di ruang laboratorium Dr. Kim yang kini sudah menetas dan diperlihatkan jika orang yang berada di dalam kepompong tersebut ternyata adalah En Hyo.